Bab 2111 Pohon Dewa King Kong, Masalah Format. Klik di sini. Besok akan keluar setelah jam 12. Semua orang bisa bersenang-senang malam ini. Selamat berakhir pekan. Hei, kurasa cukup. Pohon Vajrayana disebut pohon, tetapi sangat berbeda dari yang terbaik di pohon psikis, pohon leluhur, pohon suci emas, pohon suci, Del. Pohon itu tinggi tetapi tidak rimbun. Penampakan 5 atau 6 daun dan 7 atau 8 daun lurus, terlepas dari batangnya sendiri atau cabangnya. Tidak ada jejak pembengkokan, terutama cabangnya dapat dirobohkan dan digunakan langsung sebagai pedang tajam tanpa penggilingan. Inilah yang dipelajari Xiaoyu dari Yulan Ruo tentang pohon Dewa King Kong. Pohon King Kong di rumah besar di depan persis sama dengan yang Yulan Ruo katakan, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan dan dicor seperti emas. Tepi yang tajam terungkap ribuan meter terpisah. Hal-hal terberat dalam sejarah King Kong Sensu, bahkan yang disebut senjata material yang membuat senjata ajaib adalah lebih tangguh dari itu. Itu sama sekali bukan perbedaan yang besar. Xiaoyu juga tahu bahwa kekuatan pohon Dewa Vajra sangat kuat. Ia memiliki karakteristik seolah-olah terlalu mengerikan, sehingga pohon Dewa Vajra hampir tidak mungkin melahirkan ideologinya sendiri, yang berarti bahwa ia hanya dapat digunakan sebagai beberapa dewa pengecoran seperti tumbuhan asli. Bahan senjata tanpa menjadi pejuang seperti menjaga pohon suci. Dia berdiri di pintu manor dan tidak segera masuk. Raja Iblis baru yang baru saja masuk, Locke, masuk dan menghilang. Jadi Locke tidak tahu dia mengikuti. Jelas, tidak mungkin untuk menariknya ke sini karena ini. Hanya ada satu kemungkinan, mungkin ada pembunuh besar yang tersembunyi di dalamnya. Jika mudah untuk masuk, itu mungkin nasib terbunuh. Xiaoyu sekali lagi mengeluarkan jubah roh guntur dan mengikatnya di cincin guntur sepatu bot guntur ikat kepala guntur. Ada setengah set setelan roh guntur untuk memberkati kekuatan tempur Xiaoyu, yang dapat meningkat pesat. Oleh karena itu, perlu untuk menyatakan kepada pihak luar bahwa dia telah membunuh Lei Tianze dan menyerahkan identitasnya. Bagi Xiaoyu, hal yang paling hati-hati adalah terbalik di selokan. Dia mengatur dan berjalan ke manor sambil membawa pisau bulan. Luas tanah manor yang sangat besar memiliki ukuran 20.000 meter persegi. Orang-orang tampak sangat kecil di dalamnya karena bangunan di dalamnya tampaknya dirancang untuk raksasa Xiaoyu yang berdiri di depan sebuah rumah. Seberapa tinggi dia kadang-kadang dapat melihat beberapa jejak kaki, dia dapat berdiri di dalamnya sendiri. Tampaknya manor ini dirancang untuk para raksasa. Mata Xiaoyu terbuka. Jarak lebih dari 2000 meter tidak melihat raksasa, tetapi dia melihat tulang yang mulai membusuk. Tulang itu tingginya sekitar 6 meter. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ia mati. Ia baru mulai membusuk secara bertahap. Senjata macam apa yang kadang-kadang dapat saya lihat, seperti senjata sepanjang 10 meter dan pedang sepanjang 3 atau 4 meter. Semuanya menunjukkan bahwa sekelompok raksasa tinggal di sini. Hanya saja para raksasa itu sekarang tampaknya telah mati. Xiaoyu berjalan melewati ruangan. Semakin kecil ia merasa, terutama ketika ia melihat meja dan kursi besar masing-masing setinggi 4 atau 5 meter, ia tidak sebagus kaki meja. Xiaoyu memberi perhatian khusus pada tanah saat berjalan. Karena ia tidak dapat membuat ngengat tanah, ia sangat berhati-hati untuk melihat ke tanah, dan menemukan apa yang mencegahnya melakukan ngengat tanah yang ditingkatkan di sini. Sutra emas. Sebenarnya, tanah dipenuhi dengan pohon Dewa Sutra emas yang jumlahnya tidak diketahui yang unik untuk era alam. Kabel emas yang unik untuk pohon Dewa telah jatuh dari kayu emas. Xiaoyu diam-diam bergumam bahwa iblis itu benar-benar hebat. Iblis di akhir era alam dunia pasti dapat menempati peringkat 10 besar raksasa super di era itu. Apa yang dikuasainya memang dapat membuat para raksasa menjadi gila. Menyeberangi aula menuju halaman belakang. Halaman belakang Nuoda Manor menempati hampir 4/5. Begitu saya melangkah ke tempat ini, ujung yang tajam meledak langsung dari pohon Dewa King Kong, seolah-olah ada Excalibur yang tak terlihat. Sasarannya adalah Xiaoyu. Xiaoyu bahkan tidak melihat situasi di dalam dan matanya terhalang di sini. Hampir terkondisi, Xiaoyu buru-buru melawan dengan pisau tajam. Kapan? Dalam suara keras itu, Xiaoyu mengerang dan langsung terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan yang mengerikan. Hampir 6 atau 700 meter merobohkan bangunan besar itu. Dengan tubuh-tubuh tertinggi Xiaoyu, sedikit rasa sakit datang dari lengannya,
dan tubuhnya sedikit tidak nyaman seolah-olah dia ingin hancur berantakan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Xiao Yu merasa bahwa pisau bulan tidak memiliki keuntungan apapun. Tidak peduli siapa senjata yang dilawan Xiao Yu, itu pasti yang paling dominan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Kekuatan tubuh Xiao Yu melonjak, dan batu-batu besar yang hancur yang menutupinya semuanya terbang lagi dan bergegas ke halaman belakang. Kali ini, tidak ada serangan kekuatan dari pohon King Kong. Keluar, Xiao Yu berkata dengan ringan. Haha, tawa datang dari pohon Vajra. Melihat lebih dekat akan melihat sosok seorang pria muncul di permukaan pohon Vajra. Itu adalah Raja Iblis baru yang terkunci. Dia tampaknya telah memasuki pohon Vajra. Dia mengendalikan pohon Vajra. Apakah jiwamu sudah hilang? Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Tanpa diduga, Loke tertawa. Pohon Dewa King Kong adalah salah satu dari 3 kartu di tangan iblis. Bahkan 3 raksasa di lingkaran reinkarnasi tidak akan tahu bahwa jika bukan karena gadis bersayap perak, mereka lebih baik mati daripada aku. Itu menyebabkan aku terlahir kembali dan terlahir kembali. Iblis memiliki 3 kartu hall ini untuk memberiku cukup waktu, bahkan jika 3 raksasa dari lingkaran reinkarnasi tidak acuh. Xiao Yu berkata dengan bibir, kau tarik ke bawah dan ledakan. Itu hilang dan kau membunuh 3 raksasa di dunia reinkarnasi. Kau memberi orang kehidupan sebagai anjing yang berlari. Kentut, amarah Loke langsung membombardir cahaya pedang yang tak terlihat. Kali ini Xiao Yu telah belajar dengan baik. Jelas, Loke Xiao Yu, yang memasuki pohon Vajra dengan jiwanya keluar, memukulnya, tetapi kemudian menghindar dengan mudah tanpa berubah menjadi Streamer bersamanya. Dia masih memiliki tingkat kecepatan tertentu. Baiklah. Kemarahan Lok mendesak pohon Dewa Vajra untuk melemparkan lusinan pedang tak terlihat secara berurutan, yang padat dan padat, seperti lapisan Jianshan yang jatuh. Xiao Yu meningkatkan kecepatan lagi dengan dukungan sepatu bot petir. Sepatu bot petir itu sendiri meningkatkan kecepatan. Badai bergerak seperti awan. Dia melewati celah tempat bayangan pedang tumpang tindih seperti asap hijau. Luo Kede, jangan marah dan tunggu aku menemukan tubuhmu dan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu menjadi hantu yang kesepian, Xiao Yu mencibir. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk mati. Lohet menggeram, geser, bayangan pedang muncul lagi. Kali ini, itu lebih padat dan cabang-cabang lurus yang tersebar tiba-tiba memanjang. Dengan embusan angin, dia menghantam Xiao Yu dengan keras. Xiao Yu harus berkonsentrasi. Dia berkedip dan melompat-lompat di udara untuk menghindari serangan itu. Xiao Yu telah datang ke tempat sekitar 20 meter di depan pohon Dewa Vajra. Xiao Yu yang membanting, yang telah melewati cabang menyamping menghadap loker di pohon Dewa Vajra dan menamparnya. Ada 5 pembunuh jiwa yang telah lama ditunggu-tunggu terbang dan menembak. Terkunci itu konyol dan tidak memiliki serangan pemblokiran sama sekali. Dang-dang-dang-dang, 5 suara renyah keluar. Pisau pembunuh jiwa yang mengenai pohon Dewa King Kong patah dan tidak bisa menembus pohon Dewa King Kong. Tidak mungkin, bisik Xiao Yu. Soul Killer adalah teknik rahasia jiwa yang dapat mengabaikan tubuh fisik dan memiliki kekuatan membunuh absolut terhadap jiwa. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh keterampilan bertarung, tetapi harus sangat agresif, seperti 10 kali kekuatan pertempuran, untuk dapat melawan. Jika tidak, itu adalah pertarungan tidak peduli seberapa pintarnya, itu akan menembus dirinya sendiri seperti udara. Namun, pohon Dewa King Kong tidak memiliki fluktuasi kekuatan dan dapat dilawan murni oleh tubuh pohon. Haha, tidak ada yang mustahil, Lok tertawa dengan suara panik. Ini adalah pohon Dewa Vajra. Pohon Dewa Vajra digunakan untuk membangun prajurit dewa pertama di zaman kuno. Jangan katakan bahwa keterampilan rahasia jiwamu bahkan kekuatan mental. Itu tidak berpengaruh. Xiao Yu mencibir, bagaimana dengan pisau ajaibku? Tawa Lok menyatu dan mengejek. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk datang lebih dekat? Xiao Yu buru-buru mengangkat pisau. Kecepatan tanpa syarat adalah kecepatan berkah dari sepatu bot petir. Sebaliknya, jarak 20 meter tidak dapat diukur dengan waktu. Kembali, teriak Loke. Sebuah Excalibur padat seperti cahaya pedang sungguhan tiba-tiba meledak dari pohon Vajra dan menghantamnya dengan ganas. Xiao Yu tampaknya memukulnya secara langsung. Kapan? Jiang Wang yang kuat langsung membalik Xiao Yu dan menerbangkannya keluar dari istana, menghancurkan lorong-lorong seperti labirin dan menghancurkan 7 atau 8 dinding.
Setelah mendarat, Xiao Yu dengan tangan belakangnya dimasukkan ke tanah. Meski begitu, dia tidak bisa berhenti dan mundur. Butuh 2 atau 3 kilometer baginya untuk menstabilkan sosoknya. Setelah stabil, tubuh Xiao Yu jatuh berlutut dengan lutut berkaki satu yang lembut dan memuntahkan panah darah. Tangan yang memegang pisau tajam itu bergetar dan jejak darah tertinggal dari tangannya. Terluka dalam satu pukulan. Haha, dunia dipenuhi dengan tawa gila loker. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, berdiri, mengeluarkan anggur impian, bergumam, mengisi botol, menjatuhkannya, lalu menarik kembali bulan yang jatuh ke tanah. Pedang itu perlahan berjalan menuju pohon Dewa King Kong. Jika kau melakukannya, kau akan menyalahkanku. Pertama meledakkan basis 3 dan kemudian meledak. Dalam menghadapi perubahan mendadak Xiao Yu, Lok tidak di mata sedikitpun. Tidak mengherankan bahwa dia mengendalikan King Kong Sensu. Dia berani mengatakan bahwa tidak seorang pun kecuali Fang Junyu, leluhur alam dunia, termasuk reruntuhan alam 3 alam, tidak benar-benar mengerti bahwa King Kong Sensu memiliki kekuatan yang mengerikan. Xiao Yu berjalan selangkah demi selangkah. Langkahnya lambat tetapi sangat kuat, dan setiap langkah membuat tanah bergetar dan dia terus mendaki satu puncak demi satu. Jubah Lei Ling berkibar tanpa angin. Ikat kepala petir berkedip dengan cahaya ungu terang. Cincin petir berkedip dengan petir elektrooptik yang samar. Sepatu bot itu menjadi sangat luar biasa. Mereka bukan lagi sepatu bot biasa. Setengah dari pakaian petir semuanya bersemangat. Tangan Xiao Yu, pedang meteor bulan, menunjuk miring ke bilah bumi, tergelincir di tanah dan mengirimkan sedikit kekuatan tempur yang hebat di Mars. Mereka semua dipindahkan ke cincin petir. Kerak, cincin petir itu langsung bergetar. Cahaya listrik, ungu tua berkedip-kedip dari dalam, yang merupakan petir suci tingkat rendah yang dengan cepat mengalir ke meteor bulan, dan kemudian petir suci kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi petir setengah dewa juga sepenuhnya terpisah satu sama lain. Guntur dan kilat dari belati dan cincin petir saling merangsang. Dalam ingatan Xiao Yu, dia mampu membunuh tetua kedua dari keluarga Lei dan melakukannya dengan kekuatan tertinggi-tertinggi. Alasan mendasarnya adalah bahwa rangsangan timbal balik dari petir suci dan petir setengah dewa dapat merangsang kekuatan yang tak terbayangkan. Kegembiraan bersama petir Xiao Yu benar-benar tidak memiliki nyali itu, tetapi saya agak khawatir tentang konsumsi yang mengerikan. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya sekarang, semakin kuat kekuatan petir setengah dewa yang diilhami oleh satu sama lain, konsumsinya secara alami melonjak. Pertarungan sebelumnya dengan Jinling dari roh sejati membuat Xiao Yu menyadari bahwa kekuatan guntur dari dewa setengah yang hanya mendesak 1% dari kekuatan itu tidak boleh menyebabkan kerusakan pada pohon Vajrayana. Kekuatan pertahanan ketakutan belaka mungkin adalah 10 jin-jin dari kodok. Pohon ilahi. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menggunakan rangsangan timbal balik antara guntur dan guntur untuk merangsang kekuatan yang paling menakutkan ketika itu tidak menyebabkan pukulan yang menghancurkan bagi diri sendiri. Kekuatan guntur bahkan untuk menginspirasi 1/10 dari kekuatan. Xiao Yu percaya diri, mampu menahan konsumsi itu. Retak, rangsangan satu sama lain oleh kekuatan guntur. Ketika Xiao Yu masuk ke dalam rumah besar itu lagi, jumlah kekuatan petir pada pisau ajaib itu juga meningkat ke tingkat yang mencengangkan. Cahaya elektrooptik yang berkedip pada setengah set pakaian yang bergemuruh itu terpancar ke sekeliling, membuat Xiao Yu tampak agung seperti kelahiran Thor. Melihat sikap Xiao Yu, Loke tentu saja tahu bahwa itu pasti trik membunuh yang mengerikan, tetapi dia tidak mempedulikannya. Jangan bermain-main dengan orang-orang khayalan itu, kamu dan kita baru saja bertarung dalam 2 permainan. Siapa yang tidak tahu siapa yang memiliki banyak kemampuan untuk berdandan tampaknya sekuat itu sehingga sulit untuk menimbulkan sedikit ancaman bagiku. Tangan penghinaan Loke tidak diam saja. Kekuatan yang menyerang itu tenggelam di pohon Vajra. Karena tingkat kehati-hatian Xi Fei di bawah tangan Loke, Anda dapat mengetahui bahwa Loke juga orang yang sangat berhati-hati, terutama setelah reinkarnasi jiwa. Jika tidak, dia tidak akan mengirim kematian Fang Zifei 100 kali lipat ke sihir terlebih dahulu. Sayangnya, saya tidak tahu apakah ada rencana, tetapi itu hancur total karena Xiao Yu membunuh Fang Zifei. Melangkah ke manor lagi Xiao Yu tiba-tiba mempercepat. Sandal jepit, suara langkah kaki membunyikan kerikil di tanah saat Mercedes-Benz Xiao Yu yang cepat melaju kencang dan angin yang menyapu membentuk pemandangan besar kerikil beterbangan di belakangnya. Hampir mencapai batas. Lok menatap Xiao Yu dengan dingin.
Jarak mereka terus berkurang dan dengan cepat mendekat. Ketika Xiao Yu melangkah ke halaman belakang, dia tiba-tiba terbang dari tanah dan bergegas ke langit untuk membunuh pohon Dewa Vajra, matanya menatap Jiwalok. Geser. Itu juga pada saat Xiao Yu lepas landas dari tanah bahwa ratusan benang sutra emas tiba-tiba bangkit seperti Xiao Yu. Kawat emas ini akan menjerat Xiao Yu. Segel, Lok berteriak. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya saling terjerat. Mereka terjerat sendiri di depan pohon Dewa Vajra dan kemudian membentuk kepompong ulat sutra emas besar dengan Xiao Yu sebagai pusatnya. Hanya jejak sutra yang bisa dilihat. Xiao Yu mengangkat pisau tajamnya dan menebas di depan kenyamanan, pedang terbang yang tidak pasti. 7 peningkatan untuk menghancurkan perisai dan bergabung. Dan bekerja sama dengan kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh satu sama lain dengan guntur suci. Serangan seperti itu adalah pukulan mematikan Xiao Yu, terutama aktivasi timbal balik antara guntur. Yang satu berasal dari cincin guntur di atas cincin guntur. Yang lainnya adalah guntur dari guntur setengah dewa. Tingkatnya berbeda. Kedua guntur dirangsang satu sama lain. Dapat mencapai hampir 1/10 dari kekuatan guntur, dan bahkan mungkin lebih kuat. Jika kekuatan guntur suci benar-benar meletus, itu adalah kekuatan teroris yang dapat membunuh raksasa. Teriak, sebuah bilah cahaya sepanjang 2 meter muncul dengan kilat di sekitarnya. Tembakan ini membuat Xiao Yu langsung jatuh dari udara lagi. Dia menusukkannya dengan pisau ajaib di tanah dan langsung merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Kemampuan instan. Dalam sekejap mata, itu kembali ke keadaan puncaknya lagi. Zheng Lei saling merangsang dan dapat menggunakan 7 teknik bertarung dari pedang terbang yang tidak ditentukan. Tampaknya kekuatan tingkat puncak dari alam panjang umur dapat dianggap sebagai modal untuk menggunakan kekuatan Zheng Lei. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Jika ditempatkan di alam Xuanzun, saya khawatir saat ini adalah kondisi konsumsi dan kematian. Sekarang, bagaimanapun, dia telah mencapai ketinggian baru dan sangat dekat dengan tingkat langit. Sangat menakutkan sehingga tidak akan dikonsumsi. Dari saat dia dapat memacu kekuatan guntur, dia juga dapat melakukan perpaduan dari 7 keterampilan bertarung utama. Sikat. Dao Guang menyentuh kepompong ulat sutra emas yang terjerat dengan sutra emas seolah-olah dia menemukan selembar kertas yang mudah ditembus oleh kepompong ulat sutra emas yang besar, dan segera ditutupi oleh lapisan cahaya listrik yang lemah dan meledakkan semua sutra emas. Hancur menjadi kabel emas yang panjangnya kurang dari 10 cm. Cahaya pedang yang gigih juga dengan kuat membunuh pohon Dewa King Kong. Kabel emas dikendalikan oleh Lockhart. Dia secara alami dapat merasakan kengerian cahaya pisau yang hampir terkondisikan. Itu melintasi cabang-cabang pohon Vajra ke depan untuk memblokir cahaya pisau. Klik, klik, klik. Dao Guang melirik melalui cabang-cabang dan terputus, masih tidak dapat menghentikan sedikit stagnasi dan kemudian dibombardir di batang pohon Vajra. Pohon Dewa King Kong bergetar 2 kali. Lihat lagi batang pohon suci itu. Tanda pisau muncul sekitar 7 atau 8 cm dalam, tetapi kekuatan yang diilhami oleh guntur suci menyebar di sekitar. Kakak, aku melihat banyak retakan muncul di permukaan pohon Vajragat, dengan tanda pisau sebagai pusat hingga ke akar permukaan dan bagian atas cabang semuanya patah. Permukaan lapisan pohon Vajragat emas, sekitar 10 cm tebalnya, perlahan jatuh, dan satu jatuh ke tanah, dan atmosfer Vajra yang kuat dipancarkan untuk menutupi seluruh halaman belakang sekaligus. Xiao Yu melambaikan ruang besar untuk membentuk hamparan ruang 6 kali lipat. Gunakan tegak lurus ruang untuk mengumpulkan udara Vajra dengan cepat dan menguranginya menjadi ruang kecil seukuran kepalan tangan seperti bola kristal. Udara Vajra dalam lukisan itu juga dipadatkan menjadi lapisan kabut emas yang hampir membentuk cairan emas. Lihatlah pohon King Kong saat ini. Tidak lagi keemasan, tapi tubuh hijau murni adalah hijau zamrud. Lapisan hijau zamrud ini juga memiliki bekas luka yang hampir tak terlihat di tempat bekas pisau tertinggal. Semuanya baik-baik saja tanpa kerusakan di tempat lain. Locke berdiri dan memperhatikan Xiao Yu tertawa. Xiao Yu, tidakkah kau berpikir? Locke tertawa. Aku tidak menyangka, kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Locke berkata, kalau begitu aku akan memberimu sedikit pengetahuan. Jantung pohon Vajra adalah tempat yang paling kuat. Tahukah kau seberapa kuat jantung pohon ini? Ketika siklus kelahiran dan kematian terbentuk, ia menghadapi Dewa Guntur Langit dan Bumi yang muncul ribuan mil jauhnya, tetapi Dewa Guntur Langit dan Bumi,
yang mampu memusnahkan dunia yang hanya berjarak 10.000 mil, seberapa kuatkah itu? Lingkaran reinkarnasi kelahiran dan kematian ditakdirkan untuk dihancurkan. Kekuatan-kekuatan itu dibatalkan oleh 5 pohon Dewa King Kong. Ini diselamatkan. Haha, sungguh konyol untuk mengandalkan kekuatan gunturmu untuk benar-benar mencoba mengalahkan pohon Dewa King Kong. Mendengar ini, Xie Aoyu juga merasa ngeri. Kekuatan Dewa Guntur Langit dan Bumi dapat diimbangi oleh 5 pohon Dewa Berlian. Bahkan jika 5 pohon Dewa Berlian itu dibuang, ketangguhannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak heran itu dapat dicantumkan olehmu sebagai salah satu dari 3 kartu hall utama. Tampaknya pohon Dewa King Kong benar-benar sebanding dengan Jinling Jinchan. Xie Aoyu berkata, itu wajar saja karena kau benar-benar membunuh Jinling Jinchan, kata Locke dengan marah. Xie Aoyu mengangkat bahu, karena aku tidak bisa bertarung, maka aku belum bisa pergi, bisakah kau membantuku? Pertarungan seperti itu tidaklah murah, Xie Aoyu secara alami menyerah. Mundur segera, tidak semudah itu untuk berjalan. Teriak Locke, ketika aku melihat jantung hijau zamrud dari pohon King Kong tiba-tiba menusuk ratusan cabang untuk membentuk telapak tangan, Xie Aoyu terhalang. Namun, dia tidak menertawakan Xie Aoyu yang mengejek, tetapi melihat bahwa Xie Aoyu dengan cepat mengambil kulit pohon Dewa Vajra untuk mendapatkan cincin ruang, dan kemudian berdiri dan tersenyum pada Locke. Locke, kau tampaknya sedikit lupa. Pohon Dewa Vajra juga memiliki kelemahan, dan kawat emas yang telah menghalangi tanahku juga putus. Dalam tawa itu Xie Aoyu menghentakkan kaki ke tanah. Xie Aoyu, yang baru saja jatuh ke tanah, merasakan bahwa kekuatan luar biasa itu mencakup radius 1000 km dan bergegas turun, menakutkan dan mengerikan. Dia juga menyelam dengan cepat. Tanpa kawat emas itu, versi teknik tembikar yang ditingkatkan turun lebih dari 20.000 meter dalam sekejap. Serangan kekuatan yang mengerikan itu meledak di kedalaman sekitar 6 atau 700 meter, dan masih membuat Xie Aoyu di kedalaman merasa kuat. Terkejut, cahaya santo pelindung hampir hancur. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Xie Aoyu menunggu kekuatannya menghilang dan bergegas lagi. Dia langsung menuju akar utama pohon Dewa Vajra. Jika Yulan menyebutkan bahwa pohon Dewa Berlian lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang dibayangkan, tetapi juga memiliki kelemahan fatal, yaitu, akar pohon itu sangat rapuh, dan master biasa dapat dengan mudah mematahkannya. Kekuatan tempur Xie Aoyu secara alami dapat diatasi. Hanya saja ada terlalu banyak kurungan kawat emas, yaitu, metode perlindungan diri dari pohon Dewa Vajra, teknik tanah terhalang, dan sekarang kawat emas putus, secara alami dapat memuaskan kelemahan menyelinap ke dalam tanah. Akar utamanya berwarna emas dan tampak kokoh. Xie Aoyu mendatangi akar utamanya, mengulurkan tangan dan mengetuk 2 kali, dan kekuatan tempur juga melonjak keluar, dan dia melihat beberapa retakan kecil di permukaan akar utamanya. Sangat rapuh. Xie Aoyu berkata tiba-tiba. Masuk akal bahwa meskipun rapuh, itu tidak benar. Xie Aoyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mendatangi akar utamanya yang dekat dengan permukaan, dan melihat bahwa ada lorong bawah tanah di sini, yang telah hancur oleh kekuatan bakat. Lokasi lorong ini memiliki tempat seperti air. Tiba-tiba Xie Aoyu mengerti. Tubuh emosi Locke tersembunyi di sini, dan dia juga melewatinya. Jiwa memasuki pohon Vajra. Setelah melihat dirinya menyelinap ke dalam tanah, dia segera meninggalkan pohon Vajra, dan jiwanya kembali ke tubuh dan melarikan diri. Pertempuran ini terjadi tanpa makna apapun. Xie Aoyu tertawa kaget. Locke juga putus asa untuk mati. Jelas selalu berada di atas angin, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan gagal. Bahkan jika Xie Aoyu menemukan kekuatan untuk membunuh roh sejati Jin Chan, Locke masih percaya diri. Bahkan jika raksasa itu muncul, mengandalkan pertahanan pohon Dewa King Kong tidak takut, tetapi Xie Aoyu adalah orang yang dapat dengan bebas masuk ke bawah tanah. Itu adalah musuh bebuyutan yang paling ditakuti oleh pohon Dewa King Kong. Roh sejati Jin Chan dan pohon Dewa Vajra telah jatuh ke tangan Xie Aoyu. Terkunci tidak berdamai, tetapi penuh dengan kemarahan yang kuat. Dia melarikan diri dengan cepat dan bersumpah di mulutnya, "Marga saya Xie, tunggu saja, Ben Iblis tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Ketika Iblis mendapatkan tulang Iblis dan mengendalikan kartu truf terakhir, saya akan membiarkan kalian semua dipanggil paman saya." Dia benci untuk melarikan diri. Xie Aoyu berdiri di bawah akar pohon Dewa King Kong,
dan bahkan dia sendiri hampir tidak dapat menerima perubahan mendadak ini. Meskipun akar utama lemah, jika didukung oleh kekuatan jantung pohon, juga sulit untuk dihancurkan oleh non-setengah raksasa. Saya juga berencana untuk mempelajari dan mengerahkan kekuatan Master Telur. Saya tidak berharap iblis ini mengendalikan pohon Dewa King Kong, sebenarnya menghancurkan hati pohon untuk membantu akar utama menjaga kesempatan, biarkan pohon Dewa Berlian belum sepenuhnya tumbuh. Xie Aoyu bergumam. Di akar utamanya, dia mengambil pisau bulan dan dengan lembut tertegun. Papa, akar utama segera runtuh. Vajrayana yang tak terhitung jumlahnya terpancar. Xie Aoyu duduk di akar tubuh utama, dan melepaskan udara Vajra yang telah dikumpulkannya sebelumnya, menjalankan latihan fisik Aoyu dengan kecepatan penuh, menyerap udara Vajrayana, dan mengangkat alam dewa tertinggi. Tubuh ilahi tertinggi saat ini hanya dapat dianggap sebagai peningkatan yang cukup besar pada dasar awal. Ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai tubuh ilahi tertinggi, dan pohon Dewa Vajra ini dapat memberi tubuh ilahi tertinggi Xie Aoyu peluang tertentu, tiba-tiba mencapai tahap daceng. Begitu berada di tahap penyelesaian, kekuatan pertahanan tubuh ilahi tertinggi juga dapat membiarkan perisai Aegis apapun ke langit. Roh Vajrayana yang kuat tampaknya berduri, dituangkan ke dalam tubuh Xie Aoyu, mengalir cepat, dan terus-menerus membaptis organ dalam, kulit, tulang, lapisan darah, Xie Aoyu, setiap tempat di tubuh, termasuk rambut yang terlihat lembut tanpa agresi. Setelah tempur udara King Kong, ketangguhan rambut tumbuh dengan cepat. Xie Aoyu mengalami peningkatan besar dalam kebugaran fisik. Akar utama patah, dan dihisap oleh udara King Kong, dan secara bertahap pecah ke posisi batang, dan kemudian terus merindukan dan mulai hancur, kehilangan akar utama. Jantung pohon masih rapuh di dalam, kecuali yang terluar, yaitu King Kong. Itu adalah akar dari pohon Dewa Vajra itu sendiri. Begitu lewat, alam seperti kehilangan air dan layu dengan cepat. Inti dari pohon berlian di permukaan berubah secara nyata. Awalnya, itu hijau, dan secara bertahap, ada jejak kegagalan abu-abu di dalamnya, yang merupakan kinerja penyerapan Vajra secara komprehensif oleh Xie Aoyu. Waktu dihabiskan dalam latihan Xie Aoyu. Sekitar 3 jam kemudian, Yulan Ruo, binatang guntur gila dan salamander raksasa muncul di sini. Melihat perubahan pohon Dewa Vajra, mereka tahu bahwa Xie Aoyu pasti bersembunyi di tanah, dan dengan panik meraih roh Vajra dari pohon Dewa Vajra. Sayangnya, Phoenix darah di atas kalung Phoenix terbang keluar, mengembun menjadi bentuk Phoenix darah dengan udara, dan kalung itu menjadi sedikit redup. Set pemusnahan Phoenix telah menyelesaikan evolusinya. Evolusi cepat ini selesai, bukan kemajuan jangka panjang. Alasannya adalah bahwa Phoenix darah itu sendiri telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Setelah pembaptisan jiwa, itu dapat dilakukan, dan kemudian ditembak. Sejak itu, Yulan telah mencapai tingkat tertinggi bersenjata. Set eliminasi Phoenix tingkat Tongtian. Tarian surgawi pedang Liu Tong Tongtian. Dengan kekuatan tempur 10 kali lebih banyak kekuatan tempur, jika Anda dapat mengatakan bahwa Anda hanya perlu melatih seluruh tubuh Anda di masa depan, jika Anda melaju dengan kecepatan penuh, kekuatan tempur secara alami akan meningkat dengan cepat. Kasihan sekali kamu, telur gila petir melayang di udara. Setelah mendapatkan setetes darah Jingjin kehidupan Jinjing, telur binatang guntur gila tidak begitu mudah dicerna, dan kemudian dengan setetes darah Jing kehidupan itu, binatang guntur gila bisa berada dalam keadaan sadar untuk waktu yang lama, dan tidak akan langsung tertidur. Pohon Dewa King Kong masih jauh dari matang. Kata Blood Phoenix, tidak mencapai kematangan, kata binatang guntur gila tiba-tiba. Jalan spiritual Blood Phoenix, ya, jika mencapai kematangan, untuk menangkap roh Vajrayananya, jiwa harus memasuki hati pohonnya. Dilihat dari situasi saat ini, pohon Dewa Vajra setidaknya 10 kali lipat dari matang. Selama lebih dari 10.000 tahun, kesempatan pertumbuhan ditinggalkan oleh iblis, dan perbedaannya jauh tertinggal. Jadi, sangat sulit bagi tubuh tertinggi Master untuk menjadi sukses. Itu bahkan tidak mungkin. Blood Phoenix Spirit Rod, kuncinya adalah apakah kita dapat menghancurkan bagian paling dangkal dari jantung pohon. Roh Vajrai adalah bagian paling Jinghua. Dalam hal ini, dia masih ada peluang yang cukup besar bahwa tubuh tertinggi akan mencapai tahap penyelesaian. Petik 2. Binatang guntur gila berkata, ini tidak mudah. Kita akan menyerang bersama, dan aku tidak akan mempercayainya. Blood Phoenix Spiritual Rod, 3 hari. Setelah 3 hari,
Vajrayana lainnya pasti akan digunakan oleh pelatihan lengkapnya. 3 hari, itu agak sulit. Binatang guntur gila berkata, pedang Wu Liu Tongtian untuk kamu gunakan. Kamu dan para raksasa bergabung. Jangan khawatir tentang serangan balik, sehingga kau dapat mengerahkan kekuatan terbaikmu. Blood Phoenix Spirit Rod, bagaimanapun, ada peluang untuk memanfaatkannya. Binatang guntur gila itu mendapat setetes darah kehidupan Jing Jing Jing, yang juga memiliki manfaat yang cukup besar. Misalnya, selama tidak ada kekuatan untuk menyerangnya secara bergantian, Anda tidak perlu khawatir akan terpengaruh, dan memberikan permainan penuh pada kekuatan jiwa ungu raksasa. Jadi mereka mulai menyerang dengan panik. Kekuatan jiwa ungu raksasa keduanya bersama-sama menggunakan senjata sihir tingkat surgawi. Membidik suatu titik, keduanya mulai menyerang dengan kecepatan 300 kali per detik. Yah, memukul pedang dan membelah, semua kekuatan otak dilepaskan. Kemudian gambar aneh muncul, menyerang oleh satu orang dan satu telur, Xiao Yu di bawah tanah dengan gila menyerap semangat Vajrayana, terus-menerus meningkatkan kenaikannya ke tubuh dewa tertinggi. Yulan Ruo waspada untuk melihat sekeliling. Tidak ada yang tahu apakah seorang master datang ke sini. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Gambar Vajrayana karya Xiao Yu juga semakin berkurang, dan akhirnya, bintik kecil yang terfragmentasi muncul di permukaan pohon Vajratri, yang diserang oleh telur binatang buas gila dan jangkrik raksasa. Artinya, bintik kecil yang samar ini telah menjadi titik di mana Vajrayana mengalir menjauh, dan itu dapat dianggap sebagai ekspresi sempurna dari makna sebuah kata. Tanggul Qianli dihancurkan oleh An Sui. Tempat di mana udara Vajra hilang awalnya kecil, tetapi dapat secara bertahap diperbesar setelah Xiao Yu dengan panik menyerapnya. Sejumlah besar udara Vajra mengalir keluar darinya, dan itu berdampak gila. Kedua raksasa itu menjadi gila selama 3 hari dan 3 retakan di tempat malam itu dengan cepat meluas. Tubuh ilahi tertinggi Xiao Yu akhirnya mengantar pada lompatan kualitatif lagi. Harganya adalah bahwa telur binatang guntur gila segera memasuki tahap tidak aktif, dan tidak mungkin untuk bangun dari kulit telur untuk membantu Xiao Yu, kecuali setetes kehidupan Jinjing. Perannya telah mencapai batasnya. Boneka raksasa itu, seperti biasa, berdiri di tempat yang sama seperti patung kayu dari tanah liat, tidak bergerak, memegang palu dan Yuansha Shenbingling di tangannya. Dia dapat dianggap sebagai faktor kunci untuk dapat mengalahkan Luan tanpa takut pada orang luar. Yulan Ruo telah mengumpulkan semua kabel emas yang putus, menggunakan api Phoenix untuk membakarnya, dan terus-menerus melantunkan mantra. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dalam 2 hari terakhir, area retakan yang luas muncul di permukaan jantung pohon Vajra, dan lewatnya udara Vajra menyebabkan permukaan jantung pohon yang paling tangguh ini mulai layu dengan cepat. Pukul, terdengar suara renyah. Beberapa puing jatuh sekitar 10 meter dari tanah pohon Dewa Vajra. Ketika pohon itu pecah, itu segera menyebabkan reaksi berantai, dan permukaan jantung pohon hancur dan runtuh dan jatuh ke tanah. Latihan Xiao Yu juga selesai. Lihatlah. Latihan pertapaan ini bukan hanya latihan tubuh ilahi tertinggi, tetapi latihan Aoyu Xiao Yu adalah proses pemurnian dan pelatihan kekuatan tempur, dan itu lebih cepat daripada pelatihan kekuatan tempur secara membabi buta. Dengan dukungan roh King Kong, Xiao Yu juga memiliki peningkatan yang cukup besar dalam kultivasi. Dia merasa bahwa dengan bantuan roh King Kong, dia tampaknya telah mencapai titik di mana dia dapat menerobos puncak jiwa hitam. Karena dia dapat melihat melalui jiwa, ada ribuan titik cahaya berwarna ungu, dan itu hanya masalah waktu sebelum transformasi jiwa. Perubahan yang dibawa oleh Vajrayana sangat besar. Xiao Yu keluar dari tanah, dan melihat bahwa Yulan sedang memecahkan kawat emas yang diparut. Saya tidak tahu apa gunanya. Telur binatang gila itu diam-diam dipegang oleh boneka raksasa, dan itu sudah tertidur lelap. Mata Xiao Yu melihat fakta bahwa itu dan jangkrik raksasa bekerja sama untuk menyerang permukaan pohon Dewa Vajra, dan secara alami mengerti mengapa demikian. Dengan lembut meletakkan telur binatang buas gila itu ke dalam cincin luar angkasa. Xiao Yu sangat tersentuh. Dia tidak memiliki hubungan kontraktual dengan binatang buas guntur, tetapi hanya tinggal bersamanya sepanjang tahun, meregenerasinya dari keadaan jiwa, menyelesaikan transformasi besar, dan mencapai perasaan raksasa itu. Itu adalah hubungan emosional. Xiao Yu menepuknya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya. Tubuh raksasa itu merosotkan bahunya dan berjalan menuju burung Phoenix darah yang mengambang. Apa yang sedang dilakukan si cantik?
Membantumu. Burung Phoenix darah bersemangat. Membantuku. Xiao Yu menatap Yulan Ruo dengan bingung, melihat bahwa dia sepenuhnya terlibat di dalamnya, terus-menerus melantunkan mantra, dan melawan kekuatan mantra. Kawat emas itu berubah dan berubah menjadi sedikit udara Jinghua. Roh burung Phoenix darah berkata, lepaskan peredammu dan lemparkan ke dalamnya. Xiao Yu Mei memilih sebuah kata, dan dalam benaknya, jika Yulan mengatakannya, dia dapat mengkatalisasi senjatanya untuk menjadi senjata surgawi, yang diperoleh dari harta karun keluarga Namong, tetapi karena tidak ada pembelajaran yang sistematis, tidak ada hal-hal yang diasah sendiri untuk waktu yang lama, jadi tidak mungkin baginya untuk membuatnya sendiri. Melepas sarung tangan keheningan, Xiao Yu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung melemparkannya. Begitu tinju kepunahan memasukinya, roh Phoenix darah segera meletus menjadi nyala api darah, dan nyala api itu segera berubah menjadi merah darah. Tubuh Nulan Ruo juga muncul simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya. Dia mulai memobilisasi kekuatan mantranya sepenuhnya. Butuh setidaknya 10 hari bagi sarung tangan Xing Fang untuk naik ke level Tong Tian sekali. Jika kamu baik-baik saja, kamu dapat berlatih dengan tenang. Aku akan menjagamu. Jalan roh Phoenix darah. Tidak, dalam 10 hari, ruang pertempuranku masih bisa dipertahankan, kata Xiao Yu. Pertama-tama, ia mengumpulkan semua pecahan pohon Dewa Vajra. Jangan melihat kerugian Vajrayana, tetapi ketangguhannya masih belum sebanding dengan senjata sihir tingkat kaisar perang biasa. Ia dapat sepenuhnya membangun beberapa senjata dan perisai tingkat atas. Kumpulkan semua yang berguna di sini. Xiao Yu kemudian menggunakan ruang pertempuran untuk mendapatkan semuanya. Tanpa khawatir, roh Phoenix darah juga diperkenalkan kembali ke kalung Phoenix untuk membantu Yulan Ruo meningkatkan proses penempaan sarung tangan keheningan. Xiao Yu mengeluarkan Ming Ye dan mulai berkultivasi. Dalam dirinya sendiri, karena roh Vajrayana, proses kultivasi telah berubah menjadi jiwa ungu. Kultivasi seluruh tubuh ini, dengan dukungan daun kehidupan, penampilan jiwa Xiao Yu muncul hampir setiap 10 menit dengan titik-titik ungu. Kecepatannya berubah, dan ia meningkatkan kekuatannya hampir dengan kecepatan yang cepat. 10 hari berlalu dengan cepat. Ada beberapa master lain di sini, dan beberapa nyawa telah dihinggapi, tetapi tidak ada yang ditemukan, dan mereka telah pergi. Orang-orang yang memasuki kuburan iblis sebelumnya juga telah mulai mencapai dasar. Seluruh kuburan iblis tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengalir masuk. Setidaknya satu hal dapat dijamin, para master di kuburan iblis telah mencapai lebih dari 500, dan yang terlemah dari mereka juga berada di alam umur panjang, dan tidak banyak orang di langit. Adapun terkunci, wajar untuk bertindak secara komprehensif. Pada hari ke-9 latihan Xiao Yu, pintu keluar kuburan iblis diblokir dan tidak dapat masuk atau keluar. Di wilayah Raja Iblis, 3 master penjaga hancur total, dan berita tentang penguasaan wilayah Raja Iblis oleh Yu Xianglou juga menyebar ke kuburan Raja Iblis, sehingga 3 pasukan penjaga yang tersisa secara alami bergabung untuk menghadapi kekuatan Yu Xianglou. Beberapa harta ditemukan dan menjarah berbagai harta karun. Pembunuhan, perburuan harta karun, plot, terjadi setiap hari. Ketika waktu kultivasi Xiao Yu memasuki hari ke-10, jiwanya telah sepenuhnya berubah menjadi seungu pada hari ke-6. 4 hari berikutnya juga telah berlatih, perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Ketika malam tiba, Yulan Ruo juga berhenti. Dia duduk dengan kesombongan yang lemah. Kalung burung Phoenix itu mekar dengan cahaya terang, dengan cepat menembus tubuh Yulan Ruo, membuat kelelahannya pulih secepat mungkin, dan sarung tangan yang terdiam itu masih dalam nyala api darah, terus-menerus menyerap emas itu. Napas Jinghua telah berangsur-angsur muncul. Perubahan terbesar ada pada wajah kecantikan, yang telah berubah menjadi emas murni, dan memiliki ketajaman yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sarung tangan yang terdiam itu telah maju ke langit. Levelnya tidak maju, dan pertumbuhannya akan melampaui kekuatan prajurit level Tong Tian biasa. Lelah, Xiao Yu melayang ke Yulan Ruo, dengan lembut. Yulan Ruo tertawa, tidak apa-apa. Xiao Yu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka keringat halus dari dahinya. Gerakan lembut itu menghangatkan hati Yulan Ruo untuk sementara waktu, memejamkan matanya, dan dengan lembut menikmatinya. Kemarilah, minumlah anggur impianku, kata Xiao Yu. Kau menyuapiku. Yulan berkata seperti seorang gadis kecil. Xiao Yu tertawa, dengan mulutmu. Aku ingin menjadi cantik. Yulan Ruobei meliriknya, dan Xiao Yu menatapnya dengan berbagai macam pandangan.
Dia berteriak diam-diam di dalam hatinya. Begitu orang EV menunjukkan gaya orang EV, itu benar-benar kamu, itu hanya iblis Jing yang ingin membunuh orang. Berikan Mi Mengjiu kepada Yulan Ruo secara langsung. Setelah minum sedikit, Dewa Jing Yu Jing Ruo juga mendapat tingkat kelegaan tertentu. Dengan dukungan kalung Phoenix, dia segera memulihkan 70% hingga 80% kekuatannya, dan semua orang menjadi cemburu. Butuh lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan sarung tangan tingkat lanjut, kata Yulan Ruo, sampai sejauh mana tubuh dewa tertinggimu telah mencapai. Tentu saja, itu saja. Xiao Yu berkata dengan gembira. Dia menerapkannya sedikit, cahaya pelindung muncul, melindungi tubuhnya, dan Kaisar Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni yang tidak mendapatkan roh kodok emas muncul, yang termasuk dalam cahaya pelindung murni. Jika kamu mengulurkan tangan dan menekannya, kamu perlahan-lahan meningkatkan kekuatan tempurmu. Alamnya adalah jiwa putih superior yang berumur panjang, kekuatan tempurnya 10 kali lipat kekuatan tempur, dan kekuatannya secara bertahap ditingkatkan dari 10%. Pelindung asli Xiao Yu diberkati oleh roh Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni artinya, sekitar 70% kekuatannya dapat dilawan. Segera, kekuatan Yulan Ruo mencapai 10%. Santo pelindung cahaya tidak berubah sama sekali, dan bahkan tidak ada sedikit pun pantulan. Jika kamu cantik, kamu masih menggunakan senjata. Xiao Yu tertawa, sangat kuat, cobalah dengan prajurit sihir tingkat kaisar perang tingkat tinggi. Yulan Ruo mengeluarkan pedang sihir, yang merupakan salah satu senjata yang dia dapatkan ketika dia datang ke dunia iblis. Excalibur direbut dari suku malaikat. Excalibur menandingi dengan semua kekuatan tempur. Panggil, jaraknya hanya 1 meter. Dengan kecepatan penuh, pedang itu masih mengeluarkan suara siulan yang tajam. Dapat dilihat bahwa jika Yulan tidak memiliki keraguan, metodenya adalah Jing-Jing. Tentu saja, dia tidak khawatir bahwa dia mungkin akan melukai Xiao Yu setelah menembus cahaya pelindung. Pedang ilahi berkedip terang, dan itu datang seketika. Kapan? Di ujung pedang, cahaya dewa pelindung, segera lapisan pola bodang muncul. Cahaya santo pelindung masih tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Utuh. Ganti tarian pedang Liu Tongtian. Xiao Yu tertawa. Yulan batuk pedang Liu Tongtian jika dia menari. Pedang Wu Liu Tongtian lebih kuat dari prajurit sihir tingkat Tongtian biasa. Pedang menusuk cahaya dewa pelindung, dan retakan segera muncul. Mudah ditusuk. Xiao Yu tertawa, sepertinya prajurit sihir tingkat surgawi tidak dapat bertahan. Itu karena wilayahmu. Jika kau mencapai tingkat atas level Tongtian, atau bahkan setengah raksasa, lindungi kekuatan Seng Wang, prajurit level Tongtian murni tidak akan pernah hancur. Kata Yulan Ruo, itu benar, kalau begitu cobalah dewa pelindung pertahanan cahaya yang paling kuat. Kata Xiao Yu, santo pelindungnya muncul kembali. Di permukaan, sosok Kaisar Dewa Naga dan 10 burung Phoenix berwarna-warni muncul, dan sosok-sosok itu sudah menonjol. Kekuatan tempur baceng, kata Yulan Ruo, memberkati pedang Wu Liu Tongtian dengan kekuatan 80%, menusuk dengan kuat. Putus, cahaya dewa pelindung segera bergetar hebat, dan ada beberapa retakan kecil di tempat ujung pedang, tetapi tidak menyebar. 10%, pedang Yulan Ruo lagi. Banyak retakan muncul kali ini ketika dewa pelindung ditusuk, tetapi masih belum patah. Sejak saat itu, keduanya juga dapat menentukan sejauh mana santo pelindung Xiao Yu telah mencapai kekuatan pertahanan. Pukulan penuh dari master tingkat Tongtian berikutnya sama sekali bukan ancaman bagimu. Kata Yulan Ruo, tentu saja, Xiao Yu juga tahu bahwa premis dari kata-kata Yulan adalah bahwa master tingkat rendah Tongtian tidak memiliki master kelas Tongtian. Jika mereka memilikinya, maka itu adalah dua hal yang berbeda. Namun, master kelas surga sejauh ini dikenal. Barang-barang itu masih ada di tangan mereka sendiri, jadi tidak perlu mempertimbangkan situasi khusus orang lain yang menguasai prajurit sihir tingkat Tongtian. Dengan perlindungan cahaya tertinggi, kamu juga dapat menggunakan metode pembunuhan nakal. Xiao Yu menyeringai. Yulan berkata dengan kasar, aku tidak suka kamu bertarung seperti bajingan. Kalau begitu, kau menyukaiku. Xiao Yu sengaja meregangkan nada bicaranya. Apa yang kau sukai dariku? Pria harus lebih agresif dan lebih kuat, kata Yulan Ruo. Xiao Yu mengangkat bahu dan berkata, bagiku, kemenangan adalah kuncinya. Musuh yang kita hadapi bukan hanya alam umur panjang,
tetapi juga sejumlah besar master dan semi-raksasa. Lihat. Jika kau memikirkan tentang kesulitan yang akan dihadapi Xiao Yu di masa depan, kau tak dapat menahan diri untuk mendesah. Wah, cantikku, kau adalah ratu kupu-kupu. Mengapa kecantikan pertama yang tidak diakui di dunia manusia mendesah dan mendesah, takut akan perang di masa depan? Xiao Yu mengulurkan tangannya dan tersenyum pada Yulan Ruo, tersenyum. Berkata, siapa Ruo Meimu? Yulan Ruobei meliriknya, tetapi membuatnya menyipitkan mata, dan berkata dalam mulutnya, aku secara alami tidak takut. Jika aku takut bertarung, apakah aku masih Yulan Ruo? Aku hanya khawatir, sekarang kita juga dapat memilih berbagai metode, alih-alih bertarung dengan lebih dari setengah raksasa, kamu dapat memperoleh kembali 1/10 jiwamu saat para raksasa menyerah mundur, dan munculnya reruntuhan dunia, aku khawatir mereka akan segera menghadapi setengah raksasa, atau bahkan para raksasa. Ini adalah waktu yang sangat sulit. Xiao Yu tertawa, yakinlah, kekuatan kita akan terus meningkat, tanpa penderitaan, bagaimana kita bisa tumbuh dengan cepat. Dia sekarang adalah jiwa puncak umur panjang ungu, selangkah lebih dekat untuk memasuki level Tongtian, dan juga penuh percaya diri. Terutama kenaikan tubuh ilahi tertinggi. Kali ini bantuan King Kong kepada Xiao Yu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tubuh tertinggi Xiao Yu sangat dekat dengan kesuksesan. Masuk akal bahwa kali ini dapat membantu tubuh dewa tertingginya mencapai tahap penyelesaian, tetapi bagaimana langkah terakhir dari tubuh dewa tertinggi sedikit mirip dengan kebutuhan akan jumlah Vajrayana tambahan, seperti segelas air, diisi dengan segelas air. Namun, jika orang ingin mengatakan bahwa itu penuh, tidak ada ruang untuk itu, maka air dalam gelas perlu meluap. Tubuh tertingginya, sedikit mirip dengan keadaan ini, tetapi penuh, tetapi Anda perlu meluapkan air untuk benar-benar penuh. Dengan kata lain, Xiao Yu hanya membutuhkan sedikit sesuatu yang mirip dengan Vajrayana, dan dimungkinkan untuk mencapai dewa tertinggi Dacheng. Dia hanya sebagian kecil dari perbedaannya. Baiklah, ini perubahan lain yang dibawa kepadaku oleh napas King Kong. Xiao Yu tertawa. Yulan Ruo berkata, apa yang berubah? Xiao Yu menjentikkan jarinya. Panggil. Kekuatan tempur seemas kemudian Jishe keluar. Kekuatan tempur King Kong. Yulan Ruo berseru. Menurutku, itu juga disebut kekuatan tempur King Kong. Itu berubah karena udara King Kong. Xiao Yu menepuk bahu Yulan Ruo yang harum. Yulan Ruo berkata, napas Vajra telah meningkatkan kekuatan tempurmu. Ternyata kekuatan tempurmu menjadi 16 kali lebih banyak, sekarang. Xiao Yu tertawa, itu masih 16 kali lebih pendendam. Hah? Apa maksudmu? Yulan bertanya-tanya. Yang berubah dari nafas King Kong adalah esensi kekuatan tempur, bukan perubahan kekuatan, kata Xiao Yu. Apakah kekuatan tempur akan meningkat? Bukankah itu transformasi kualitatif? Kata Yulan Ruo. Sambil menggaruk kepalanya, Xiao Yu berpikir sejenak dan berkata, dengan cara ini, kekuatan tempur asli dianalogikan dengan pedang Wu Liu Tongtian, yang 16 kali lebih kuat. Sekarang kekuatan tempurnya adalah King Kong permukaan pohon suci masih 16 kali lebih kuat. Menurutmu apa perbedaan di antara mereka? Jika Yulan mengerti ini, pedang Wu Liu Tongtian sangat kuat, tetapi jika prajurit sihir yang diciptakan oleh permukaan pohon Dewa Vajra Hati Pohon, itu jelas lebih baik daripada pedang Wu Liu Tongtian. Dengan kata lain, kekuatan-kekuatan tempur King Kong terhadap pertempuran tidak berubah, tetapi kualitas keseluruhannya telah sangat ditingkatkan. Sederhananya, akan ada lompatan besar dalam kekuatan destruktif. Jika kekuatan bertarung Yulan Ruo mencapai 16 kali kekuatan bertarung, dan kekuatan bertarung Xiao Yu 16 kali kekuatan bertarung King Kong, maka kekuatan bertarung Yulan Ruo masih rentan karena kekuatan penghancur kekuatan bertarung King Kong bahkan lebih abnormal. Jika mencapai jumlah tertentu, bahkan dapat menyaingi ujung tajam senjata sihir tingkat Tongtian. Papa, Evolving Glowfest telah berevolusi. Xiao Yu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Sarung tangan punah Golden secocok dengan kekuatan tempur Vajra Golden Se. Keduanya adalah pasangan yang sempurna. Dengan berkahnya, ketajaman yang mengerikan, kekuatan tempur secara alami akan meningkat secara eksponensial. Secara khusus, Jin Si Jing Hua, yang kekuatan serangan utamanya dimasukkan ke dalam tinju malapetaka, memiliki peningkatan tajam dalam kekuatan penghancur ketika tidak ada tempat yang tajam. Mengenakan Fist of Extinction lagi, Xiao Yu mundur dari ruang pertempuran dan meninju ke dalam kehampaan.
Sebuah tinju emas besar membombardir gedung setinggi 10 meter dengan suara keras, dan gedung raksasa itu benar-benar runtuh. Benar saja, dia sudah menjadi prajurit tingkat surga. Xiaoyu tertawa, jika kamu cantik, ayo pergi. Yulan Ruo juga menyimpan pedang tari Liu Tongtian. Keduanya meninggalkan tempat itu dan berangkat lagi, kali ini menunjuk langsung ke inti makam Raja Iblis. Jangkrik raksasa juga termasuk dalam cincin luar angkasa, dan tidak akan pernah keluar sebelum saat kritis. Jangkauan mata pikiran diperluas lagi hingga jarak lebih dari 2000 meter, tentu saja Xiaoyu dapat dengan mudah menemukan siapapun yang bersembunyi di kegelapan, atau itu melawan mereka. Mereka berada sekitar 3 cm di atas tanah dan perlahan-lahan terbang. Juga berikan perhatian khusus pada lorong-lorong yang mungkin tersembunyi di dalam dinding, agar tidak menyembunyikan kehidupan para pembunuh yang disebut dalam organisasi. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk terbang. Pengaturan seperti Mi di depan juga menghilang. Sepertinya istana Mi mendekati akhir dari akhir. Ada 2 saluran di depannya, keduanya tidak dapat melihat batasnya pada pandangan pertama, satu di tenggara, satu di barat daya, dan terus berlanjut. Ya, diperkirakan jaraknya, bisa lebih dari 100 mil. Xiaoyu dan Yulan Ruo saling memandang, dan keduanya mengulurkan tangan ke lorong yang mengarah ke tenggara pada saat yang sama, pergi ke sini. Salah satu dari mereka dipandu oleh guntur dewa setengah dewa, dan yang lainnya dipandu oleh burung Phoenix darah. Mereka semua menunjukkan bahwa ada harta karun di lorong ke tenggara. Keduanya juga tahu bahwa itu mungkin kartu haul terakhir dari apa yang disebut kartu 3 kartu Raja Iblis. Menurut situasi saat ini, Jinling dan King Kong keduanya langka dan langka. Saya khawatir kartu-kartu terakhir ini juga. Tunggu sebentar, seseorang datang di lorong ini. Xiaoyu menghentikan Yulan Ruo untuk pergi. Dia membawa Yulan Ruo langsung ke hilangnya ruang pertempuran. Mataku masih bisa melihat semuanya di luar. Tak lama kemudian terdengar suara tawa di lorong itu, dan Yulan Ruo pun dapat mendengarnya. Mengapa kita begitu sial sehingga ditugaskan di sini dan hampir terbunuh di sana? Baiklah, jangan mengeluh. Jika Lord Demon mendengarnya, kita berdua pasti sudah mati. Bukankah kita bisa melarikan diri kali ini? Tetapi orang-orang bodoh itu masih mati-matian menyerbu masuk. Tetapi sayangnya Yisi yang begitu besar siong cantik, Lord Fang kita bahkan tidak akan membunuhnya untuknya, tetapi dia akan jatuh di sini, yang sangat disayangkan. Petik 2. Ngomong-ngomong, itu juga Master Demon, aku tidak mengerti. Karena kamu dapat mengatur formasi mantra untuk membunuh semua yang ada di saluran ini, mengapa tidak mengaturnya di saluran itu juga? Dalam hal ini, aku khawatir orang lain akan melakukannya Luan. Kamu bodoh. Aku tidak tahu bahwa ada kartu terakhir Master Demon di lorong itu. Dikatakan bahwa tidak boleh ada jejak formasi mantra dalam jarak 100.000 meter dari kartu itu. Dalam beberapa kasus, setelah Ji dikeluarkan, seluruh pulau dapat diatur. Pemakaman hancur, bagaimana cara mengatur formasi mantra? Mereka bergumam keluar dari lorong. Mereka berjalan cepat, pergi setelah pergi, dan tidak memasuki lorong lain. Xiaoyu dan Yulan Ruo muncul untuk mengangkat ruang pertempuran. Kamu tunggu sebentar di sini, kata Xiaoyu. Ayo pergi, kata Yulan Ruo dengan sungguh-sungguh. Melihat lorong yang dalam, ada formasi mantra yang memerintah. Mendengarkan kata-kata kedua pria itu, formasi kutukan yang mengerikan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Bagus, Xiaoyu memimpin untuk keluar. Dia tidak memiliki keraguan apapun, ditambah dengan berkah dari sepatu bot yang menggelegar, dia langsung meninggalkan Yulan Ruo sejauh lebih dari 100 meter. Bagaimanapun, kultivasinya berkembang hingga mencapai titik di mana dia telah mencapai jiwa Zise. Melihat penampilan Xiaoyu, Yulan Ruo juga mengerti bahwa dia tidak ingin membiarkan dirinya mengambil risiko, dan hatinya semakin hangat, mengikuti dengan saksama dan tidak pernah menyerah. Selama terburu-buru, sebuah teriakan terdengar. Suara itu dibuat oleh Yi Xiangyu. Hati Xiaoyu menegang. Meskipun gadis siong besar ini sering menentang dirinya sendiri, terkadang dia juga memprovokasinya. Dalam hal itu sedikit menyenangkan. Kesenangan ini adalah untuk menemukan relaksasi sejati selama proses promosi yang menegangkan dan panjang. Saya merasa bahwa semua orang begitu baik, dan keindahan di sekitar mereka seperti awan. Tidak seorang pun pernah memikirkan berapa banyak cobaan hidup dan mati yang telah dia alami, berapa banyak masalah yang telah dia hadapi,
selama hampir 1 dekade, saat jinggat sangat ketat, setiap kali jika Anda rileks, Anda mungkin menghadapi situasi yang tak ada habisnya. Bagaimana Anda bisa benar-benar menenangkan diri? Dia hanya bisa mencari kesempatan untuk menenangkan diri sendiri. Tidak, diragukan lagi bahwa Yi Xiangzhen dan dia sengaja memukul Luan, dan apa yang disebut pertarungan dengannya, tanpa pertimbangan apapun dan perjuangan yang menyenangkan tanpa manfaat apapun, benar-benar menenangkannya. Berderak, petir menyambar di bawah kakinya. Peran sepatu bot petir juga telah dibawa ke ekstrim. Jika dia adalah anak panah yang terlepas dari tali, kecepatannya puluhan juta meter, dan kecepatannya dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Jika Anda melihat bagian belakang anggrek, Anda tercengang. Beberapa dari kalian bajingan, Bibi Nainai sudah mati, dan aku ingin menarikmu kembali. Teriakan marah itu lebih jelas, dan Yi Xiangyu sudah keluar dari amarah. Ingin mati? Haha, kamu terlalu naif, Siong cantik yang besar, berapa banyak dari kita yang tidak bermain denganmu, bagaimana mungkin kamu membiarkanmu mati? Itu terlalu murah untukmu. Petik 2, yaitu, aku tidak bisa menahannya. Beberapa saudara kita yang bermain dengannya, dia ingin meledak, lari. Teriakan kesedihan dan kemarahan datang dari kejauhan dalam teriakan itu. Hati Xiaoyu bergetar, raungan, dia cemas di dalam hatinya, dan tiba-tiba membuat lolongan panjang, dan saluran yang bergetar-bergetar hebat, dan dinding atas dari dinding yang tak terhitung jumlahnya hancur dan jatuh. Suara Bo lebih seperti keterampilan bertarung suara Bo, diubah menjadi cahaya Bo untuk membunuhnya. Diam, Xiaoyu turun seperti dewa. Di area lorong yang agak lebar, saya melihat Yi Xiangxiang mengenakan jubah perak 3 titik mengenakan selendang, dan melihat ke tanah dengan pedang dengan lelah, terengah-engah. Pada jarak lebih dari 10 meter dari Yi Xiangyu, 3 pria parubaya membuat gerakan melarikan diri. Mereka berhenti ketika mereka melihat bahwa Yi Xiangyu tidak bisa meledak. Melihat kedatangan Xiaoyu, Yi Xiangqi berkata dengan terkejut, "Xie Big Wolf lihat. Gambaran itu hanyalah kedatangan Thor. Perkasa." Akibatnya, Yi Xiangqi melihat Xiaoyu berseru dengan gembira, "Xie Big Wolf." Nah, gambar Xiaoyu sama sekali tidak ada. Dia hampir tidak bisa berdiri diam, dan jatuh ke tanah. Dia ingin memaki Yi Xiangyu untuk sementara waktu, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat benda hua-hua putih bergetar di depannya. Tubuh Yu yang harum dan lembut berlari ke pelukannya. Wen Xiang Sof Yu, terutama kakak perempuan Yi Xiang ini, di bawah kelembutan itu, adalah hati yang maskulin, gambar seorang pahlawan, jadi tidak pernah seperti Eve kecil untuk melemparkan lenganmu ke dalam pelukanmu. Mereka berhasil memukulnya, dan gerakan kedua adalah merentangkan tangan mereka ke atas, meraih kepala Xiaoyu dan menekannya pada siongnya yang besar dan penuh, dan berteriak, "Xie Big Wolf, kamu bisa datang, kamu hampir tidak akan melihatku di masa depan, apakah kamu takut?" Xiaoyu awalnya ingin mengatakan sesuatu. Akibatnya, dia hampir menggigit kecantikan Rou yang renyah dan lembut, dan bertanya di mana dia bisa membuka mulutnya. Sederhananya, Xiaoyu juga mengepalkan Yi Xiang dengan kedua tangan. Di mana Wolf? Memakan Pharaoh di dekat mulut kita, saudara-saudara, tolong beri aku, mari kita bunuh dia bersama, kali ini tidak boleh memberi gadis siong besar ini kesempatan untuk meledak, aku ingin menidurinya 100 kali, bahkan jika dia mati, dia akan mati di perutnya. Petik 2, teriak seorang pria parubaya berkepala. Yi Xiangyu pergi dan mendorong Xiaoyu, "Si dasar serigala, tangkap aku hidup-hidup, Nainaiku akan membunuhnya secara pribadi, menjadikannya seorang pria selamanya, dan meninggalkan dantiannya, melemparkannya ke orang-orang yang suka menjadi pria pergi ke sarang bebek." Petik 2, Xiaoyu diam-diam berkata, "Ini cukup kejam. Berikan padaku." Pria parubaya itu melambaikan tangannya. 2 tuan setengah baya yang mengikutinya segera berteriak dan membantai dari kiri dan kanan. Dari ketiga orang ini, Xiaoyu telah melihat bahwa orang dengan kekuatan terkuat adalah jiwa hitam bawah kelas Tongtian, dan 2 lainnya adalah jiwa putih atas dari alam umur panjang. Tidak ada dari mereka yang dapat dilawan oleh Yi Xiangyu. "Kamu juga berikan padaku." Yi Xiang berteriak keras. Setelah berbicara, ditemukan bahwa Xiaoyu tidak bergerak. Yi Xiangyu mendorongnya dan berkata, "Ayo. Kamu memerintahku." Xiaoyu berbalik untuk melihatnya. Kamu." Yi Xiangzhen tiba-tiba berpikir, sepertinya ada sedikit keterikatan di antara keduanya, dan dia sengaja saling membidik,
tetapi matanya berbalik dan berkata, masalah Fang Zifei adalah bantuanku. Kamu harus berterima kasih padaku untuk itu. Cepat dan buat seorang pria. Xiao Yu cak ke tanah dengan punggung tangannya dan langsung meraih tangannya. Pembaruan cepat. Terputus. Dua pedang ajaib dari dua master di alam umur panjang ditangkap oleh Xiao Yu, dan sarung tangan Tongtian secara alami membuat Xiao Yu tidak takut pada senjata apapun. Jari telunjuk tangannya keluar dari Lu, dan kekuatan tempur Vajra mendesaknya. Klik, klik, dua pedang ajaib itu dihancurkan langsung oleh kekuatan tempur King Kong emas. Pedang ajaib itu adalah tingkat kaisar tempur semu. Jika diubah sebelumnya, Xiao Yu juga bisa melakukannya, tetapi itu pasti tidak akan seperti yang dibutuhkan sekarang untuk hanya menggunakan 20% hingga 30% dari kekuatan dan mengandalkan keganasan kekuatan tempur King Kong. Pedang itu patah, Xiao Yu melangkah maju, dan tinjunya tiba-tiba meledak. Oh! Punggung kedua pria itu dipukuli di tempat, tubuh mereka cacat, dan tubuh mereka terbang lebih dari 100 meter. Xiao Yu mundur, bertepuk tangan, dan berkata, ini adalah akhir dari kebaikan kita. Sekarang, aku tidak berutang padamu. Baiklah, aku ingat aku memberimu sebuah gurungan. Seharusnya kau yang berutang padaku. Tidak, kalau begitu ada pelaku lainnya. Yi Xiangyi menunjuk ke arah pria parubaya yang tersisa. Menjatuhkannya untuk memberimu nafkah, bukankah itu mustahil? Xiao Yu memeluk Xiong dengan kedua tangannya, dan tersenyum. Tapi, apakah kamu sedikit ekspresif? Yi Xiangyi menatap, apa artinya? Xiao Yu berkedip, seperti duri. Terima kasih serigala. Yi Xiangzhen mengangkat lututnya ke arah selangkangan Xiao Yu dan mendorong dengan keras. Xiao Yu tersenyum, mengulurkan tangannya, dan memukulnya di pangkuan. Dia menggelengkan kepalanya. Xiao Yu tersenyum, dan berkata, apakah kamu masih memakai pakaian lain? Omong kosong, aku tidak memakai pakaian, aku akan menunjukkan kepadamu serigala besar ini. Teriak Yi Xiang, perhatikan baik-baik Yi Xiang, aku sama sekali tidak bisa melihat pakaiannya, itu hanya baju besi perak 3 titik. Xiao Yu memikirkannya sebentar, lalu teringat sesuatu. Sepertinya Yi Xiangyi membuatmu jelek untuk Yu Huo, dan dia menggunakan Meishu, yaitu, sesaat sebelum keberhasilannya, kulitnya bahkan lebih buruk daripada anak yang tampak adil ini. Saat itu, Xiao Yu khawatir tentang kematian Fang Zifei yang 100, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Sekarang ketika aku memikirkannya, aku menemukan bahwa Yi Xiangzhen sebenarnya terlihat seperti gaya 3 titik sangat terbuka, tetapi konservatif dan sengaja disembunyikan. Tuan setengah baya agak bingung dengan penampilan Nong mereka. Untuk sementara waktu, aku lupa menembak. Xie serigala besar, apakah kamu seorang pria? Mengapa kamu ingin mengambil keuntungan dari orang lain? Yi Xiang berkata dengan tangan di pinggulnya. Xiao Yu memutar matanya dan berkata, aku memanfaatkanmu, tolong katakan dengan jelas, seharusnya tidak, tapi bagaimana denganmu? Tapi apa yang kau sebut aku serigala? Aku bukan ketidakadilan, siapa di 3 alam yang memiliki ketidakadilan sepertiku? Atau kau datang dan menusukmu, atau kau memperhatikan apa yang kau sebut aku? Kau delusi, Yi Xiang jengkel. Yah, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Xiao Yu tertawa. Yi Xiangqi buru-buru memeluk Xiong dengan kedua tangannya. Apa yang ingin kau lakukan? Xiao Yu tidak menatapnya, menunjuk ke pria parubaya itu, kau datang dan menderita, dan kemudian aku akan membunuh gadis Xiong ini yang tidak tahu ketinggian, dan kemudian Jian dan kemudian. Pada saat ini, pria parubaya itu hanya tahu bahwa kedua pria itu hanya bermain-main. Dia tidak menempatkannya di matanya, tetapi dia membenci keberadaannya. Amarah menghantam balok atap. Kurangnya kekuatan kedua pria itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa. Bocah, beraninya kau mempermainkanku. Pria parubaya itu marah dan mengangkat pisau sihir tingkat kekaisaran pertempuran biasa, lalu dengan ganas menghancurkannya. Bagaimanapun, kekuatan kelas Tongtian sangat kuat. Xiao Yu menyeringai dan berkata, apakah kau kuat? Kau tidak perlu menggunakan sarung tangan untuk menghadapinya, 1 tangan sudah cukup. Saat dia berkata, dia melepaskan sarung tangan keheningan dari tangan kanannya. Wow, pertunjukan ini membuat Yi Xiangqi menutup mulutnya tak terkendali, tetapi pihak lain adalah penguasa langit, bahkan jika kekuatannya hampir, itu adalah pedang sihir dengan tingkat kaisar pertempuran. Yi Xiangyi juga memikirkan kemungkinan, mungkin mengandalkan kecepatan.
Begitu pikirannya muncul, dia melihat tangan kanan Xiao Yu bersinar dengan cahaya keemasan, terbungkus di tangan kanannya, didesak oleh kekuatan tempur Vajra, dan meninju langsung ke ujung tajam pedang sihir itu. Pengadilan kematian, pria parubaya itu masih memiliki sedikit kekuatan konvergensi. Melihat Xiao Yu ternyata seperti itu, dia tidak bisa menahan amarah dan hampir semua kekuatan menyerang. Pisau ajaib itu bahkan lebih kuat. Tinju itu melawan pedang ajaib kekaisaran. Adegan ini membuat Yi Xiangzhang menatap bos itu dengan mulut terbuka, tangannya tertutup, wajahnya luar biasa, belum lagi kekuatannya, itulah pedang ajaib kaisar. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Anda kuat, Anda dapat melukai atau bahkan membunuh orang lain di hadapan pedang Feng Bilu, dan tangan Anda diperkirakan akan dihapuskan. Kapan? Tinju itu menghantam tepi pisau ajaib itu. Suara benturan logam keluar. Keduanya terkejut pada saat yang sama, Xiao Yu masih di tempat, dan kemudian pria parubaya itu mendengus, dan membuka seteguk panah darah, melangkah mundur lebih dari 10 langkah, dan kemudian menstabilkan tubuhnya. Namun, saat dia mengangkat pisau ajaibnya dan melihatnya, termasuk Yi Xiangyu, keduanya berseru. Sebuah retakan muncul di bilah pisau ajaib itu, dan ada celah yang sangat kecil. Retakan itu patah oleh sebuah tinju. Bu! Yi Xiang menelan ludah dan berkata dengan tidak percaya, apakah itu tangan? Sial, tentu saja, tangan. Xiao Yu memutar matanya, itu tangan, aku akan memotongnya untukmu juga. Tuan setengah baya itu menggertakkan giginya dan menebas lagi dengan pisau. Kali ini dia tidak memiliki keraguan dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang ajaib itu ganas, dan pedang itu bersatu. Xiao Yu menatap pedang ajaib itu dengan pikiran yang sama. Kekuatan Dewi tertinggi dan kekuatan tempur King Kong akhirnya terungkap. Dalam hal pertahanan, bahkan pedang ajaib tingkat kaisar perang tingkat atas pun sulit untuk dilukai. Dalam hal serangan, kekuatan tempur King Kong lebih merusak. Jika kekuatan tempur aslinya dapat menghancurkan 10 meter, sekarang setidaknya 17 atau 8 meter. Dalam hal ini, dapat dibayangkan seberapa besar kekuatannya. Luar biasa, kalau begitu aku akan menghancurkan pisau ajaibmu. Xiao Yu melompat ke udara dan mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, Yulan Ruo juga tiba. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Xiao Yu, tetapi sekarang juga menunjukkan bahwa Xiao Yu telah banyak menjauh, dan sudah sulit untuk menandinginya. Melihat pertarungan tanpa senjata Xiao Yu adalah kejutan di hatinya, darahnya jidang, dia juga bersemangat, dan Yulan Ruo juga seorang militan. Dua Eve melihat cahaya Mi menjauh. Keduanya saling bertabrakan dalam kilat. Boom! Tinju itu sekali lagi mengenai pedang ajaib. Tuan setengah baya itu tiba-tiba menjerit dan berbalik. Setelah mendarat, dia mundur lagi dan lagi. Xiao Yu tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi menunggu sampai dia berdiri kokoh dan menghantam lagi. Tinju Xiao Yu membombardir seperti tetesan air hujan. Dang dang dang, seketika lebih dari 100 pukulan. Tuan setengah baya itu menyemprotkan darah dengan keras dengan pukulan terakhir, membuang pisau ajaibnya, dan lelaki itu juga melangkah mundur, menghantam dinding, dan tubuhnya menjadi kaku. Klik, pisau ajaib itu terbalik ke tanah di udara dan cak ke tanah. Saat pisau itu menancap di tanah, bilahnya pecah dan berubah menjadi beberapa bagian. Hanya bagian depan pisau yang retak, tetapi tidak patah. Lelaki setengah baya itu berusaha keras untuk mengangkat tangan kanannya, mengacungkan jempol, dan berkata dengan keras, "Aku sudah selesai." Setelah berbicara, dia menarik tangan kanannya ke bawah, dan perlahan-lahan menggosok tubuhnya ke dinding, duduk di tanah, tanpa bernapas. Terlalu bang, hati Xiangqi begitu panas sehingga dia tiba-tiba menghambur ke pelukan Xiao Yu. Dia lupa untuk marah pada Xiao Yu karena kegembiraan. Dia begitu kecanduan dengan pertempuran ini sehingga dia sedikit bersemangat. Bahkan jika Anda merasakan luan hati yang harum bergetar, terutama ketika Anda melihat penampilan Xiao Yu yang luar biasa, Anda juga memiliki dorongan untuk bergegas melewatinya. Ketika Anda melihat Yi Xiangyu, Anda akan menahannya. Itu adalah tampilan dingin dan bangga lainnya, tetapi ketika dia melihat telapak tangan Xiao Yu jatuh di bagian Tun Fenglong milik Yi Xiang, dan mengambil kesempatan untuk mencubit dua, ada kemarahan yang melonjak tanpa alasan, dan bergegas melewatinya. Lihat. Suaranya cerah dan tajam. Xiao Yu yang memukul hanya kaget, dan tidak ada rasa sakit. Setelah latihan dewa tertinggi mencapai ketinggian tertentu, aspek ini agak disesalkan. Itu akan kembali normal kecuali itu Dacheng.
Seharusnya menyakitkan ketika sakit, dan seharusnya tidak sakit. Tidak sakit sama sekali, jadi Xiao Yu sedikit lebih buruk. Suara itu membuat Yi Xiangqi sadar. Dia melepaskan diri dari lengan Xiao Yu, wajahnya merah muda, terutama ketika dia merasakan perasaan montok besar diremas di depan Xiong, dan ada sedikit panas di bagian atas tong, dan dia tahu dia adalah Xiao Yu. Ini dianggap sebagai keuntungan, dan dia tidak bisa marah. Dia mengirim Men kepadanya. Jika saudara perempuanku, kamu di sini, bagus, aku tidak perlu takut pada serigala besar ini. Yi Xiangqi berlari ke sisi Yulan Ruo dan memeluk lengannya, berkata. Xiao Yu terdiam beberapa saat. Yi Xiangqi, kamu tidak masuk akal, aku membantumu. Kamu bersikap tidak senonoh padaku lagi tadi, kapan aku harus bersikap tidak senonoh? Xie Biksu Wolf, siapa yang tidak sopan padamu? Yi Xiang jengkel. Melihat keduanya terjerat, Yulan Ruo juga merasa sedikit masam, pikirnya, tetapi dia tidak bisa, dan tidak berani, dan selalu mempertahankan tatapan dinginnya. Bersilangan di antara keduanya, Yulan Ruo berkata, Xianchan, mengapa kamu datang ke sini? Oh, aku hampir lupa urusan. Di ujung lorong ini adalah tempat pemakaman leluhur Yuxianglou, Silver Wing Holy Eve. Aku akan mengeluarkan tulang-tulangnya, Yi Xiangzhen berkata dengan serius. Ada formasi mantra yang mengerikan di area terlarang, kata Yulan Ruo. Yi Xiang berteriak, formasi mantra itu harus dipecahkan sekarang. Aku menggunakan sedikit trik untuk membimbingmu menguasai master dari master misterius itu. Kemampuan mereka untuk memecahkannya masih memungkinkan. Selain itu, meskipun leluhur kita meninggal, jiwanya tidak hancur total, dan akar dari formasi mantra itu juga telah dipecahkan. Tidak berbahaya mendengar dia mengatakan itu. Silver Wing Saint Eve, itu adalah idola di benak setiap orang Eve, bahkan jika kamu adalah Lan Ruo, semuanya memiliki tujuan untuk melampaui Silver Wing Saint Eve. Mampu mengambil tulangnya dari sini adalah rasa hormat baginya. Jika kamu tidak memutuskan apakah akan pergi atau tidak, kamu melihat ke Xiao Yu. Kalau begitu pergilah. Xiao Yu berpikir sejenak, tetapi di saluran lain, kartu hall terbesar Demon, bahkan jika master lain masuk, tidak begitu sulit untuk mendapatkannya, tetapi mungkin harus bertarung dengan Demon untuk waktu yang lama, ada juga pertarungan satu sama lain. Alih-alih pergi sekarang, mereka akan menghabiskan waktu yang hampir sama, dan kemudian pergi untuk merebutnya. Mereka juga memiliki keuntungan, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Dua EV tentu saja tidak ada yang keberatan. Aku di sini untuk memimpin jalan. Bahaya di depan tidak diketahui. Xiao Yu adalah pria dengan kekuatan terkuat. Dia secara alami memimpin jalan. Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangannya dan diam-diam meremas pantat Yulan Ruo yang terbalik. Petik 2. Orang-orang melayang maju. Jika tubuh Jiao yang dicubit Yulan sedikit bergetar, benda mati ini. Xiao Yu mengenakan sarung tangan keheningan lagi, membawa pedang meteor bulan, melaju sedikit lebih cepat, terbang turun sepenuhnya, dan secara bertahap menemukan beberapa mayat. Melihat logo pada pakaian itu, jelas bahwa mereka adalah master yang menjaga urat Xuanzu. Mereka memecahkan kekuatan formasi mantra sepanjang jalan, yang juga merupakan kerugian besar. Xiao Yu memberi isyarat kepada dua EV untuk berhati-hati. Ada suara pertempuran ding-dong di depannya. Hati Xiao Yu belum bisa melihat situasinya. Ini salurannya. Begitu ada suara, itu akan jauh. Sekitar 3 hingga 4 kilometer ke depan, mata Xiao Yu menunjukkan pemandangan di ujung. Di ujung adalah pulau, yang merupakan ruang yang sangat besar. Ada kekuatan mantra yang sangat besar untuk mengisolasi air laut, tetapi topeng mantra tidak menghalangi efek perspektif. Itu dapat melihat beberapa pemandangan jauh di dasar laut. Xian, makhluk aneh di berbagai lautan dapat terlihat di mana-mana, terus-menerus berenang lewat. Di tempat ini, ada kuburan yang sangat besar. Batu nisannya bertuliskan, Makam Saint Silverwing NV, dan gaya batu nisannya adalah gaya raja. Makam itu ditutupi oleh topeng perak dan putih, dan pasukan khusus menjaga kuburan itu. Pasukan tempur itu membombardirnya dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Adapun bagian depan kuburan, 7 master yang menjaga Xuanzu bergabung untuk merapal mantra terhadap formasi mantra yang ada di sana. Pengamatan cermat Xiao Yu mengungkapkan bahwa susunan kutukan yang sangat besar itu berpusat di kuburan dan juga didasarkan pada kuburan itu. Namun, susunan kutukan di sekitar kuburan itu telah retak.
Tampaknya sudah lama retak. Itu seharusnya dipecahkan oleh jiwa Saint Silverwing NV, mungkin mencoba untuk pergi, tetapi gagal. Itu juga karena penghapusan formasi mantra yang paling mendasar sehingga para master yang menjaga garis Xuanzu ini memiliki kemampuan untuk menyerang dan menghancurkan. Kalau tidak, dengan kemampuan mereka, tidak mungkin untuk memecahkannya. Tunggu sebentar, 6 master yang menjaga. Xuanzu sedang memecahkan kekuatan mantra terakhir, dan ketika mereka retak, saatnya bagi kita untuk menembak. Xiaoyu berkata, keduanya tentu saja setuju. Xiaoyu mengulurkan tangan dan meraih telapak tangan dua orang itu. Jika Yulan secara alami menangkapnya, Yi Xiangyu membuat gerakan tangan ke belakang. Xie Daso Wolf, apa yang kamu lakukan? Sial, tentu saja, kamu memasukkan tanahmu ke dalam tanah dan menunggu kesempatan, kata Xiaoyu. Oh, kamu tidak mengatakannya sebelumnya, teriak Yi Xiang. Xiaoyu memutar matanya dan berkata, kamu tidak bisa tidak merasa senang dengan dirimu sendiri. Seperti betapa cantiknya dirimu, seperti orang-orang Yuhuo, mengatakan kepadamu bahwa aku tidak tertarik pada siong besar sepertimu. Yi Xiangzang cemberut dan berkata, Gunainai juga tidak tertarik padamu. Begitukah, kamu hanya mencoba memanfaatkanku, lo peluklah. Kata Xiaoyu, aku, Yi Xiangyi melambaikan tangan merah mudanya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Sebagai pria besar, kamu tahu bagaimana cara peduli. Lupakan saja, ada banyak orang dewasa dalam diri gadis ini, dan kamu tidak memiliki pengetahuan umum denganmu. Xiaoyu merasa bahwa dia memegang tangan Yan Lanruo dengan kuat, dan menyeringai, menatapnya. Cepatlah, jangan lewatkan teleponnya, kata Yu Lanruo. Xiaoyu kemudian menggenggam tangan Yi Xiang. Dengan dua NV yang cantik, Xiaoyu menghentakkan kaki dan masuk ke dalam tanah bersama-sama. Menyelinap ke bawah tanah, dan langsung sampai ke dasar kuburan, dan datang ke sini, Xiaoyu hanya menemukan bahwa ada beberapa simbol sihir yang terbang di sini. Formasi mantra yang rusak ini tidak memiliki efek. Tidak dapat menghentikannya. Ketiganya datang ke kanan keenamnya. Pada saat ini, kekuatan keenam pria itu untuk merapal mantra telah mencapai titik yang mencengangkan, secara bertahap menekan formasi mantra yang rusak. Bisakah kamu melihatnya? Kata Xiaoyu. Mata Yu Lanruo yang mengigau terbuka, dan permukaan tanah terlihat jelas. Adapun Yi Xiangyu, dia juga memiliki teknik pupil, yang masih sangat misterius. Mata yang indah itu mekar aura orang-orang Mi, menatap matanya, dapat memantulkan segala sesuatu di luar. 6 orang, 2 yang lebih rendah dari surga, dan 4 alam umur panjang. Kata Yu Lanruo, kurasa aku tidak bisa mengalahkan mereka, kata Yi Xiangzu tertekan. Dia hanya lebih rendah dari keadaan umur panjang. Xiaoyu berkata, berikan aku 2 jiao dari kelas surgawi, 4 sisanya, 3 yang paling kiri. Jika Yulan milikmu, itu seharusnya baik-baik saja. Baiklah, tidak masalah. Yulan Ruobai meliriknya dan memberi isyarat agar dia memperhatikan. Ketika ada orang ketiga, dia tidak boleh dipanggil Ruomeiren. Yang tersisa adalah gadis siong besar. Xiaoyu berkata, Yi Xiang berteriak, tapi itu adalah jiwa terkuat dari jiwa hitam puncak umur panjang, bagaimana aku bisa bertarung, dan jangan panggil aku gadis siong besar, aku punya nama. Xiaoyu mengerutkan kening, gadis siong besar, sepertinya kamu benar-benar lebih rendah dari Yan Meiren dan Yulan Ruoku. Aku, Yi Xiangyu ingin membantah. Belum lagi Yulan Ruo, itu adalah Yan Meirenku, bahkan jika sekarang dia diizinkan untuk berhadapan dengan bawahan Tongtian, dia tidak akan pernah khawatir. Xiaoyu mendengus dingin. Kemauan bertarungmu terlalu buruk. Yi Xiangzhen dikatakan berwajah merah. Baiklah, aku tidak bisa menghadapinya. Xiaoyu juga ingin menegur, untuk mengingatkan Yi Xiangyu bahwa yang benar-benar menguji kemauan kultivasi dan ambisi bertarung seseorang. Kamu mendengarkan Yulan Ruo bersenandung, apa Yan Meirenmu? Aku tidak melihat Yan Ling dan semenjanjikan FV-mu, jangan selalu menjadi milikmu, itu benar-benar milikmu. Xiaoyu hampir pingsan, cemburu, ini jelas merupakan pertunjukan kecemburuan. Yaitu, Sister Yan bukan milikmu, dan dia tidak akan menjagamu sebagai serigala besar. Yi Xiangyi dapat memanfaatkan kesempatan untuk melawan. Xiaoyu memalingkan kepalanya dari melihatnya, dan sementara Yulan tidak memperhatikan, dia dengan cepat mendesah di telinganya, kamu cemburu, haha. Setelah selesai berbicara, segera melanjutkan tampilan serius. Yulan Ruo tersipu.
Dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menatap permukaan. Perang Ji mereka akan segera berakhir, bersiaplah, dan tembak. Pertarungan di luar Jiao telah memanas. Kekuatan sihir dari 6 master yang menjaga pembuluh darah Xuanzu telah terus menekan kekuatan mantra sisa, dan secara bertahap menindas mereka. Ketika pasukan sisa yang ditindas oleh kekuatan mantra mereka hampir tidak berdaya untuk melakukan serangan balik, kedua master tingkat Tongtian saling memandang, keduanya berteriak pada saat yang sama, dan kedua tangan tiba-tiba gemetar. Tongkat mantra di tangan mereka sebuah lingkaran cahaya samar berkelebat, dan kekuatan mantra kedua pria itu tiba-tiba menguat. Boom! Kekuatan keenamnya bersama-sama membanjiri titik dukungan terakhir dari pasukan sisa, dan tiba-tiba, mereka benar-benar menghancurkan pasukan sisa. Ancaman formasi mantra telah teratasi, dan tidak ada lagi ancaman formasi mantra di sini. 6 orang juga didukung oleh ledakan kekuatan. Satu persatu kelelahan. Lakukan. Itu juga ketika mereka kendur, Xiao Yu segera memerintahkan untuk memulai. Mereka bertiga bergegas keluar dari tanah pada saat yang sama, Du baca. Xiao Yu adalah salah satu dari 2 master jiwa Baitian. Mereka termasuk pemain kuat yang berada di tengah langkah kaki. Setelah kelelahan, itu masih bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh master biasa dari peringkat Tongtian. Tujuan Lan Lan Ruo adalah 3 master teratas abadi. Ketiganya berada di sisi kiri 2 master tingkat Tongtian, yang cocok untuk satu tembakan melawan ketiganya. Yi Xiangzeng adalah master sisi kanan terlemah yang merupakan puncak jiwa hitam terpanjang. Begitu ketiganya menembak, mereka berdiri. Xiao Yu adalah yang tercepat. Kedua tinjunya menyerang, dan ketika keduanya keluar, kedua NV baru saja muncul dari tanah dan kedua pedang di tangan mereka baru saja diangkat, menunjukkan bahwa celahnya tidak terlalu besar, terutama bahwa Yi Xiang lebih lambat. Pada saat ini, Xiao Yu tidak peduli dengan mereka. Penting untuk menyelesaikan 2 master yang paling sulit terlebih dahulu. Bahaya, kedua master junior tingkat Tongtian hampir pecah serempak, dan mereka berdua melakukan hal yang sama. Mereka mengeluarkan balok seperti pedang ajaib di tangan kiri mereka dan mundur pada saat yang sama. Tongkat sihir tangan kanan diangkat untuk meluncurkan serangan mantra. Kekuatan tempur King Kong sangat ganas. Kekuatan yang dahsyat, seperti aliran sungai Yangtze dan sungai kuning yang bergulung-gulung, dengan cepat membanjiri kedua lengan Xiao Yu, membuat kedua lengan dan tinju menjadi emas murni, mengandung kekuatan yang mengejutkan dan menyerang. Oh! 2 tinju membombardir kedua pedang ajaib itu. Dengan kekuatan kedua orang ini, mereka seharusnya tidak begitu rendah, bagaimana mereka telah memakannya sebelumnya, lalu menghela napas lega, dan diserang ketika mereka paling banyak membawa, di mana mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka. Pedang itu dibuang oleh Xiao Yu, dan pria itu menyembur keluar. Dengan satu pukulan, Xiao Yu mengikuti dari belakang. Serangan berantai 2 tinju itu tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Dengan kecepatan absolut, Xiao Yu mampu melakukan ini. Api itu membunuh. Kedua master peringkat Tongtian juga tangguh dalam pertempuran, mengetahui bahwa bahkan sedikit pikiran yang ditarik mungkin menghadapi nasib kematian, mereka menahan rasa sakit yang parah, dan kelonggaran yang dibawa oleh kelelahan itu. Mantra mereka tongkat-tongkat bersentuhan, dan keduanya bekerja sama untuk meluncurkan mantra. Yang satu adalah genus angin Sing, dan yang lainnya adalah genus api Sing. Mantra combo ganda angin dan api. Tongkat sihir itu memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan angin dan api meledak, membentuk bentuk seperti pedang melengkung, dipotong seperti bilah cahaya. Xiao Yu tidak melihatnya, dia bergegas maju. Di sekeliling tubuhnya, cahaya pelindung terbentuk. Kaisar Dewa Naga dan Phoenix 10 warna juga muncul di cahaya Dewa Pelindung, yang membuat pertahanan cahaya Dewa Pelindung mencapai puncak baru, menyatu dengan posisi Xiong sebelumnya menjadi penampilan naga dan Phoenix yang damai dan damai. Oh, kekuatan mantra api dan api membombardirnya. Santo pelindung bergetar, terputus. Senguang menjaga dan hancur, kekuatan pembunuh api dan api juga menjadi sedikit redup, dan kemudian menabrak ruang Xiong Xiao Yu, membuat suara tumpul. Dalam kilatan cahaya, mantel Xiao Yu hancur, tubuhnya kuat, dan otot-ototnya berkembang. Kekuatan pembunuh api jatuh padanya, tetapi dia tidak pernah memecahkan lapisan kulit. Dibandingkan dengan pertahanan Santo Pelindung, pertahanan kekuatan murni secara alami jauh lebih buruk. Namun, cahaya Dewa Pelindung telah mengimbangi 70% hingga 80% dari kekuatan. Pada saat ini, jika Anda ingin melukai tubuh Xiao Yu, itu bahkan lebih sulit.
Biarkan saja tubuh Xiao Yu sedikit mandek. Hanya itu saja, Xiao Yu bergegas maju lagi, dan tinjunya membombardir tongkat sihir mereka di mata kedua master tingkat Tongtian yang ketakutan. Tampar, kedua tongkat sihir meledak secara bersamaan. Sulit juga untuk menghentikan tinju agar tidak maju, dan terus bergerak maju, menghantam wajah dua master tingkat Tongtian dengan keras, langsung mengenai kepala mereka dengan sejuta buah persik. Mereka mati. Xiao Yu menstabilkan tubuhnya, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kekuatan yang melonjak di seluruh tubuhnya. Bahkan jika kekuatan angin dan api dikeluarkan dengan tergesa-gesa, bahkan jika keduanya menghabiskan banyak, tetapi keduanya bekerja sama, kekuatan itu pasti sebanding dengan Tongtian. Xiao Yu dijatuhkan oleh tubuhnya dengan hampir 90% dari kekuatannya. Dengan mengatakan itu, dia tidak peduli dengan serangan oleh master tingkat menengah non-Tongtian atau lebih tinggi. Xiao Yu menoleh untuk melihat dua perang EV lainnya. Dengan setelan eliminasi Phoenix dan pedang Wu Liu Tongtian, bahkan jika itu adalah pertarungan Jiao yang adil, tiga master tingkat atas bukanlah lawan Yulan Ruo, apalagi serangan diam-diam. Tiga dari mereka telah terbunuh. Yang tersisa juga terbunuh, satu demi satu, tidak jauh dari kematian. Adapun Yi Xiangyu, itu menyedihkan. Kesenjangan antara dia dan jiwa hitam tingkat puncak umur panjang terlalu besar. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, setelah orang-orang menyesap, mereka segera jatuh ke dalam pasif yang hebat. Pada saat ini, master tingkat puncak yang berumur panjang sedang menebas dengan pedang. Yi Xiangyu buru-buru melawan dengan pedang iblis. Kapan? Di bawah tebasan itu, Yi Xiang yang terpotong menjerit kesakitan, dan pedang iblis itu menyerah dan terbang keluar. Dia hampir memuntahkan darah, terbang dari tanah, dan menghantam dinding. Master tingkat puncak umur panjang Jishe keluar dan mengepakkan pedangnya untuk membunuh. Apa? Yi Xiang sangat ketakutan sehingga dia menjerit yang akan meledak. Suara ini sebanding dengan suara teknik bertarung Bobo, dan master tingkat puncak umur panjang gempa itu hampir memuntahkan darah, yang tidak nyaman dan bahkan lebih. Ganas, sikat, di akhir krisis, Yi Xiangyi merasakan hua di depannya, dan seseorang muncul di sebelahnya. Segera setelah hantaman logam itu, dia mendongak dan berhenti. Saya melihat pedang yang dipotong oleh lengan Xingao Yu di atas master puncak Changsheng, tetapi lengan yang tidak membawa apapun menghalangi tebasan pedang itu. Master puncak umur panjang terdorong mundur 2 langkah karena terkejut. Engah, sebelum dia berdiri diam, pedang panjang yang tajam menusuk lehernya. Itu wajar saja pedang Wu Liu Tongtian. Sejak saat itu, 6 orang ahli yang menjaga garis Xuanzu telah terbunuh. Xiao Yu mengulurkan tangannya dan menarik Yi Xiang ke atas. Bagaimana kau berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu? Terjepret, Yi Xianghuan tidak berkata apa-apa, dan menghentakkan kakinya di wajah Xiao Yu. Aku tahu bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan kekuatannya. Dia juga sengaja membiarkanku mengambil gambar. Kau sengaja mencoba untuk menjadi pahlawan untuk menyelamatkan si cantik. Biarkan aku berterima kasih padamu. Apakah kau bermimpi? Xiao Yu menunjuk Yi Xiangyu, aku belum pernah melihatmu begitu tidak masuk akal. Gadis ini tidak pernah masuk akal, kau bisa terlihat baik. Yi Xiangqi juga sengaja menyentuh kepenuhan ekstra dari Xiong yang renyah. Baiklah, makam Xiang Zhen, kata Yulan Ruo. Yi Xiangqi kemudian memikirkan bisnisnya dan bergegas maju dengan cepat. Makam itu ada di sana dengan tenang, tanpa terpengaruh oleh jejak kekuatan, utuh, dan permukaan pelindung topeng masih ada, dan kekuatan yang kuat tidak kehilangannya sama sekali. Sepertinya agak merepotkan, makam ini seharusnya ditutup oleh iblis dengan kekuatan mantra lain, yang tidak lebih buruk dari formasi mantra serangan di tempat ini. Xiao Yu berkata, ketidaktahuan, Yi Xiangqi mengejek. Yulan Ruo menjelaskan, ini bukan kekuatan iblis, tetapi itu seharusnya kekuatan dari sayap perak suci EV. Anda lihat, suasana unik mantra itu sangat damai, mirip dengan Xiang Zhen, bukan kekuatan iblis yang ganas. Dan kekuatan mantra ini dipancarkan dari dalam kuburan. Kekuatan mantra ini juga merupakan mantra jiwa. Petik 2. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, itu digunakan oleh Silverwing Saint NV untuk melindungi tubuhnya. Baiklah, pasti ada cara untuk mengangkat Xiang Chan, kata Yulan Ruo. Melihatnya, anginnya cukup kencang, kurasa tidak apa-apa, gumam Xiao Yu. Yi Xiangyi menoleh dan melambaikan tinjunya ke Xiao Yu, kamu hanya angin sao.
Yulan mencubit lengannya dan memberinya tatapan putih yang tajam. Melihat penampilan Yulan Ruo, Xiao Yu melihat bahwa Yi Xiangsun telah fokus pada Jing Jing dan mulai mengeja, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang, "Kamu cemburu, aku bisa merasakannya." "Yah, aku cemburu." Yulan Ruo mengangguk, dan ketika Xiao Yu terkejut bahwa dia mengakuinya, dia mendengar Yulan Ruo berkata lagi, "Seberapa bagus tubuh Cancan." Xiao Yu berteriak dalam hatinya, berpura-pura saja. Dalam suara mantra itu, baju besi perak 3 titik tubuh Yi Xiang secara bertahap mekar dengan kecemerlangan perak yang cerah, dan perlahan-lahan memanjang, berubah menjadi baju besi perak dan rok yang menutupi seluruh tubuh, dan Xiao Yu dengan jelas melihat pada saat itu, lemari yang permukaan tubuh Yi Xiang tidak dapat temukan sama sekali menghilang dengan tenang, menunjukkan kulit yang lebih cerah, yang menyebabkan penampilan Yi Xiang sedikit berubah, yang lebih cantik dari sebelumnya. Kecantikannya bahkan mengejar Yun Mengyao, kecantikan pertama di dunia. Ini adalah Yi Xiang yang sebenarnya. Ia terlihat cantik dalam penampilannya. Apakah cantik? Yulan Ruo berbisik. Kecantikan itu cantik tanpa aku. Xiao Yu tertawa. Yulan Ruo bersenandung, siapa milikmu? Xiao Yu menggelengkan bibirnya. Orang-orang FV benar-benar tak tertahankan untuk cantik, bahkan Yulan Ruo tidak terkecuali. Baju zirah dan rok silver sememanjang, dan punggung Yi Xiang Chan secara bertahap muncul sepasang sayap perak silver dengan lembut mengipasi di belakang, sarung tangan peraknya perlahan muncul di tangannya. Tubuh halus Yi Xiang melayang perlahan. Pada saat ini, Yi Xiang Yu terbebas dari kebodohan masa lalu, dan tampak sangat suci, dengan ekspresi hikmat, seperti Sein sayap perak legendaris FV. Memegang siong di kedua tangan, Yi Xiangbi perlahan menutup matanya, bulu matanya yang panjang dan gelap bergerak lembut, dan wajahnya penuh hormat. Sekitar setengah menit kemudian, jiwa Yi Xiangbi bersinar di tubuhnya. Ekspresi itu menjulang, dan kemudian jiwa mulai mengucapkan mantra. Kutukan jiwa, kekuatan tubuh Xiao Yu Yi Xiang bergerak, dan kemudian kekuatan mantra jiwa kuburan dijaga, hampir sama. Kekuatan mantra memang ditinggalkan oleh Silverwing Saint Eve. Mantra ini panjang. Hanya mantra itu, jiwa Yi Xiang melantunkan mantra itu selama sekitar 10 menit, dan saat mantra itu berbunyi, lingkaran cahaya muncul di permukaan sayap perak di belakangnya. Bulu sayap perak di belakang punggung Yi Xiang mengembang dengan lembut, dan semua aliran udara yang lincah terbang keluar, tenggelam ke dalam topeng pertahanan di permukaan kuburan. Saat nafas roh masuk, topeng pertahanan perlahan menghilang, dan kuburan perlahan membuka celah dari tengah untuk memisahkan ke kiri dan kanan, dan peti mati kristal di kuburan muncul. Arti waktu adalah waktu yang tenang yang Xiao Yu kenal. Melalui waktu yang tenang, waktu ditetapkan secara kekal di era yang jauh, dan hal yang sama berlaku, sehingga hua yang aneh di dalam tetap tidak berubah, dan orang-orang di dalamnya tidak berubah sama sekali. Anak Eve di peti mati kristal itu tinggi dan tinggi, mengenakan baju besi bersayap perak yang ketat yang terlihat kokoh dan kuat, dengan alis yang melengkung, mata sedikit tertutup, dan bulu mata hitam panjang mau di wajah putih yang halus itu tampak sangat panjang. Dia tampak tertidur, sangat damai, dan wajah biji melon yang indah. Jing mencapai fitur wajah yang ekstrim, hanyalah mahakarya surga yang sempurna, rambut hitam yang tersebar di samping, bahkan jika itu adalah tidur permanen, masih memberikan rasa keanggunan yang tak terlukiskan, dan mengungkapkan sentuhan semangat Inggris, yang membuat orang tergila-gila. Dia adalah keberadaan legendaris efek Xing Seon. Silverwing Saint Eve. Saat dia melihatnya, hati Xiao Yu dan Yulan Ruo bergetar pada saat yang sama. Mereka melihat rasa keakraban yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka melihat seorang kenalan. Itulah Yun Mengyao, kecantikan nomor 1 di dunia. Betapa miripnya mereka. Namun, ada perbedaan besar, seperti bentuk wajah, seperti alis, tetapi jelas ada banyak perbedaan, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat mirip. Perasaan ini tidak aneh, tidak membuat orang merasakan sedikit pun sensasi. Yah, jiwa Xiao Yu sedikit bergetar. Tekanan agung surga dan bumi terpancar dari tubuhnya, dan langsung menyerbu ke peti kristal, yang juga membuat Yulan Ruo dan Yi Xiangzang merasa sulit untuk menolak dan mundur. "Xie serigala besar, apa yang kamu lakukan?" Yi Xiang mengerutkan kening. Yulan Ruo juga curiga bahwa Huo sedang melihat Xiao Yu. Tindakan ini tampaknya agak berlebihan. Xiao Yu tersenyum pahit, "Jangan tanya saya, jiwa Tianwei saya tidak lagi di bawah kendali saya, jika tidak, raksasa itu akan berlutut di hadapan saya." Kedua NV mengetahui sesuatu tentang jiwa Tianwei,
dan ketika dia mengatakannya, mereka berdua curiga bahwa Huo sedang melihat peti kristal. Karena itu bukan inisiatif Xiao Yu, maka itu adalah perubahan yang disebabkan dalam peti mati kristal, yang secara alami adalah perubahan besar yang dibawa oleh Silver Wing Saint Eve. Di bawah prestise yang kuat, jiwa Tianwei Xiao Yu memiliki sedikit kekuatan yang mengalir keluar darinya seperti arus udara, dan berkibar menuju peti mati kristal. Papa, seolah-olah tetesan air hujan jatuh di peti mati kristal, itu membuat suara yang tajam. Dengan suara sekecil apapun, saya melihat benda seperti kristal secara bertahap mengalir dari permukaan peti mati kristal ke tengah permukaan peti mati kristal. Ketika semua aliran udara bertemu, sebuah sosok secara bertahap berkumpul. Dia secara mengesankan adalah jiwa garis depan dari Silverwing Saint Enve. Leluhur tua, kata Yixiang Chanji. Yulan Ruo juga menjelaskan gerakannya, dan Anda dapat melihat dengan mata kepala sendiri karakter terkuat dari efek Xing. Bagi Yulan Ruo, itu juga mengejutkan. Hanya Xiao Yu yang sangat tenang. Dia menatap tajam pada garis jiwa itu. Saya adalah garis terakhir dari Silver Wing Holy Eve yang memiliki jiwa yang bijaksana. Alasan mengapa itu ada adalah untuk meninggalkan tempat saya dengan tubuh saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa iblis dengan hanya sedikit jiwa masih tidak akan melepaskan tubuh saya. Berjuang agar jiwa hancur total, juga perlu untuk menyelamatkan mayat. Sudah mustahil untuk bersatu kembali. Saya tidak pernah berpikir bahwa pria kecil Anda benar-benar memiliki jiwa Tianwei yang sama dengan saya. Asapnya akan hilang sepenuhnya. Yinyi Seng Eve berkata dengan tenang, tanpa semangat heroik yang dulu, ada sedikit kesedihan. Jiwa Tianwei. Xiao Yu memeriksanya sebentar, dan benar saja, garis jiwa ini benar-benar jiwa Tianwei, yang juga memahami bahwa bahkan setelah kematian, jiwa hanya memiliki satu titik yang tersisa, dan itu dapat mematahkan akar formasi mantra horor ini, bahkan membiarkan sihir Jundu tidak pernah berani masuk karena jiwa Tianwei. Apakah dia tahu misteri tentang penggunaan jiwa Tianwei? Memikirkan jiwa Tianwei, hati Xiao Yu tidak bisa menahan keterkejutan. Jika dia bisa menggunakannya dan mengajarkannya kepada dirinya sendiri, itu akan benar-benar menyelesaikan masalah besarnya. Pikiran, penguasaan, dan pembunuh pikiran yang dia kuasai semuanya didasarkan pada jiwa Tianwei. Leluhur tua, Yixiang bergegas berlutut dengan bunyi plop. Dalam benaknya, Silverwing Saint Eve adalah dewa tertinggi, dan itu juga semacam keyakinan. Aku tidak punya banyak waktu, kata jiwa Silverwing Saint Eve dengan lembut. Katakan padaku apa yang terjadi pada Dewa Perang. Dia pergi bersama iblis perang. Teriak Yixiang. Yinyi Seng Eve mendesah keras, dan jiwa itu memiliki gerakan memantul yang ganas, dan itu awalnya langka. Sekarang terlihat lebih transparan, dan tampaknya itu bisa mati bersama angin kapan saja, sihir. Xiao Yu berkata, jiwa reinkarnasi iblis sekarang telah datang ke sini. Segera setelah itu, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Para senior harap tenang. Terima kasih. Suara Yinyi Seng Eve sedikit kosong. Leluhur tua, Yixiang menangis. Silverwing Saint Enve tersenyum sedikit dan berkata, kamu adalah bocah Enve kecil yang membawa keinginanku untuk bertarung. Yixiangqi mengangguk dengan kuat. Ini aku, tapi aku terlalu bodoh. Aku tidak menyalahkanmu. Itu karena aku tahu bahwa Raja Iblis menggunakan aku untuk membunuh Dewa Perang, dan aku akan sangat menyesali masa lalu. Akibatnya, keinginan untuk bertarung tidak dapat sepenuhnya dipadatkan, dan beberapa hal lainnya tercampur, sehingga kamu tidak bisa sama dengan gadis ini. Orang-orang, Yinyi Seng Eve berkata sambil menatap Yulan Ruo, dan kemudian dia mengklik Xing Yulan Ruo. Pendahulu telah berlalu, kata Yulan Ruo. Silverwing Saint Eve tertawa, jangan rendah hati, karena kamu seorang pejuang, kamu harus melupakan. Eve laki-laki, melupakan hidup dan mati. Kamu adalah pejuang di dunia ini. Kata-katanya jatuh ke telinga Yulan Ruo seolah-olah disambar petir. Mata Yulan Ruo berangsur-angsur menguat, melihat ke depan, perang yang menjulang dikirim darinya, tidak kuat, atau bahkan tidak, tetapi perasaan terhadap Xiao Yu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dapat memengaruhi sejauh mana orang lain akan bertarung, hatinya sudah sangat kuat. Hanya dengan satu kata, Yulan berubah. Silverwing Saint Enve juga mengangguk puas. Suatu hari nanti kau akan mampu melampauiku. Yulan harus bekerja keras. Jika Yulan tidak mengatakan sesuatu yang sopan, melampaui Silverwing Saint Enve adalah tujuannya,
dan sekarang ia memiliki tekad yang lebih kuat untuk bertarung. Yinyi Sengfei melirik Xiao Yu, dan melanjutkan kepada Yulan, jika kau melewatkan banyak hal, kau akan terlambat untuk menyesalinya. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah aku tidak memberitahu God of War, aku mencintainya. Yulan gemetar dan tidak berbicara. Kau bangun. Yinyi Sengfei menatap Yixiang Ai. Selanjutnya, kau tinggal di sini. Aku telah berlatih sepanjang hidupku dengan kostum Silverwing, dan aku akan mewariskannya kepadamu. Terima kasih, leluhur, teriak Yixiang. Jiwa Silverwing Seinaf bahkan lebih ilusif. Xiao Yu sedikit cemas, jangan tersesat, bagaimana cara menggunakan jiwa Tianwei belum dikatakan. Kau tidak tahu metode yang digunakan oleh jiwa Tianwei, kan? Silverwing Seinaf berkata, tanpa menyembunyikan senior, aku sama sekali tidak mengerti apa-apa. Xiao Yu tersenyum pahit. Yinyi Sengfei menyipitkan matanya, menatap Xiao Yu, dan berkata, jiwa Tianwei, guntur setengah dewa, keduanya bersama-sama, kalian pasti akan melakukan sesuatu di era ini, tetapi jiwa Tianwei dan guntur setengah dewa masing-masing dari mereka adalah manifestasi tingkat atas dari kekuatan langit dan bumi. Jika kalian ingin mengerahkannya, kalian akan membentuk siku pada kekuatan lain, yang tidak kondusif untuk pengerahan kekuatan lain. Apakah kalian yakin ingin menguasai kekuatan jiwa Tianwei? Ini membuat Xiao Yu merasa sedikit merepotkan. Keduanya benar-benar saling sikut. Jiwa Tianwei kuat, tetapi tidak dapat diperkuat lagi, dan masih bersifat pencegah, tidak terlalu kuat, setidaknya untuk raksasa. Jadi secara relatif, guntur dewa setengah dewa memiliki efek yang lebih besar. Terutama tubuh dewa tertingginya akan segera mencapai tahap penyelesaian. Setelah dewa guntur setengah dewa maju, tubuh dewa tertingginya masih dapat menanggungnya. Tidak apa-apa, aku lebih suka memiliki dewa guntur setengah dewa. Xiao Yu berkata, pilihanmu benar. Kekuatan jiwa Tianwei akan berkurang tajam ketika mencapai di atas jiwa-jiwa raksasa Si. Hampir tidak ada peran bagi jiwa-jiwa Tianwei, dan jiwamu ditakdirkan untuk menanggung langit dan bumi. Dewa Guntur, jika suatu hari kamu mendapatkan Dewa Guntur langit dan bumi, kamu akan menjadi penguasa semua alam, dan tidak ada yang bisa eksis. Silverwing Seinaf berhenti dan berkata, kamu bisa datang ke kuburan ini, mungkin Dewa Guntur juga memberimu dukungan. Xie, Aoyu berkata, tepat sekali, itu adalah Dewa Guntur yang menuntunku ke sini. Silverwing Seinaf berkata, benar sekali, 3 kartu utama iblis adalah roh sejati Jin Chan, pohon Dewa Vajra, dan kekuatan Guntur penghakiman. Menurut kesimpulanku, Dewa Petirmu telah mencapai langit dan bumi. Intensitas Dewa Petir sekitar 3/5. Jika kau bisa mendapatkan kekuatan Dewa Petir penghakiman, itu akan mampu berdampak hingga 9/10 atau bahkan lebih tinggi 99%. Kau harus mendapatkannya, itu akan menjadi dirimu. Satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan tambang langit dan bumi adalah karena ia memiliki misteri menilai. Tambang dewa, jika tidak, bahkan jika dewamu berhasil maju ke tambang langit dan bumi, itu tidak dapat dibandingkan dengan tambang langit dan bumi yang sebenarnya. Terima kasih atas bimbinganmu. Xiao Yu bersuka cita. Dewa petir langit dan bumi, benar-benar akan segera muncul. Yinyi Sengfei bergumam pada dirinya sendiri, dia melanjutkan untuk waktu yang lama, karena kamu memiliki guntur dewa setengah dewa, aku yakin seseorang mengetahuinya, jadi tingkat bahayamu juga bisa seperti yang bisa kamu bayangkan. Dengan cara ini, aku akan mengajarinya sedikit misteri, dan dengan dia bergandengan tangan denganmu, kamu dapat membangkitkan kekuatan jiwa Tianwei-mu. Yulan Ruo tiba-tiba berkata, aku. Yinyi Sengfei mengangguk, dia tidak menjelaskan, tangannya dengan lembut mengubah sidik jari, kutukan dikeluarkan di mulutnya, dan kemudian dia mendorong ke depan dalam kehampaan dengan lembut. Pola salib perak dan putih terbang di antara alis Yulan Ruo dan perlahan menembusnya. Sedikit pemahaman juga naik ke hati Yulan Ruo. Setelah menyelesaikan ini, Silverwing Seinaf menjadi lebih ilusi, kamu ikut denganku, terima warisanku, dan setelah 10 hari, mulailah pengalaman hidup barumu, kuburan yang terpisah itu telah bergabung kembali. Kekuatan penjagaan juga muncul kembali, dan semuanya pulih. Hanya Xiao Yu dan Yulan Ruo yang tersisa di sini. Mereka melihat kuburan yang sepi itu, dan mungkin dalam beberapa menit, Silverwings EV benar-benar menghilang, dan hati mereka masih memiliki kesedihan yang tak terlukiskan. Ah, pergi. Xiao Yu dengan lembut memeluk pinggang ramping Yulan Ruo, membawanya dari tanah, dan terbang menjauh.
Mereka terbang tanpa suara sepanjang jalan. Emosinya tidak terlalu tinggi. Setelah terbang sekitar 10.000 meter, Yulan Ruo berkata, saya mengerti apa yang diberikan Silver Wing Saint Eve kepada saya. Bagaimana membantu saya mengembangkan kekuatan jiwa Tianwei? Kata Xiaoyu. Yulan berkata dengan ringan. Xiaoyu tertawa, bagaimana cara menggunakannya? Wajah Yulan Ruo Qiao tampak merah muda menyentuh, ketika saya perlu menggunakannya, saya secara alami akan menggunakannya, Anda banyak bertanya. Setelah berbicara, Yulan Ruoyan berakselerasi dan terbang maju. Melihat bagian belakang Yulan Ruo, Xiaoyu bergumam bahwa itu tidak akan menjadi cara yang memalukan. Xiaoyu juga mempercepat. Penghakiman kekuatan Dewa Guntur, ini adalah pertama kalinya Xiaoyu mendengar dan mendengarkan arti dari kata-kata Silver Wing Saint Eve. Penghakiman kekuatan Dewa Guntur ini tampaknya adalah Jing-Jing yang sebenarnya dari tambang Dewa Langit dan Bumi. Dan, jika Anda mendapatkannya, tampaknya mungkin untuk memajukan Guntur Dewa Setengah Dewa ke level 99% hingga 9/10 Langit dan Bumi. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan ada celah besar 9%, Silver Wing Saint Eve menilai demikian, seharusnya ribuan tahun telah berlalu, apakah kekuatan penghakiman Dewa Guntur meningkat atau melemah? Terlepas dari itu, tujuan Xiaoyu adalah untuk menilai kekuatan Shenlei. Mereka berakselerasi, keluar dari saluran ini segera, beralih ke saluran berikutnya. Untuk mempercepat kecepatan, Xiaoyu langsung membawa Yulan untuk meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Dengan bantuan sepatu bot Thundering, kecepatannya mencapai kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka mendekati akhir. Pikiran Xiaoyu masih sekitar 2000 meter jauhnya, dan semua yang ada di akhir akan dibawa ke depan. Akhir ini hampir sama dengan kuburan Silver Wing Saint Eve. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada kuburan. Di sini, hanya ada bola kristal di udara. Bola kristal biasa umumnya seukuran bola sepak. Bola kristal ini berdiameter 1 meter, sangat besar, dan permukaannya ditutupi dengan lingkaran cahaya berwarna-warni, yang membuat akhir ini seolah-olah terbenam dalam cahaya warna-warni. Ada 4 pola Warcraft besar pada topeng mantra di sekitar bola kristal besar itu. Tak satu pun dari World of Warcraft itu pernah dilihat oleh Xiaoyu. Sangat aneh dan tampak seperti iblis, tetapi polanya memiliki sejumlah besar kekuatan petir, dan masing-masing memancarkan cahaya elektrooptik seperti rantai yang setebal setengah meter. Di atas bola kristal besar, lihat ke dalam bola kristal. Ada massa cahaya listrik, tidak besar, seukuran telapak tangan, mengambang maju mundur. Penghakiman kekuatan Dewa Guntur. Melihat petir itu, pikiran Xiaoyu tanpa sadar muncul dengan ide itu. Guntur setengah dewa didandan juga bergetar tiba-tiba, dan petir di bola kristal itu tertusuk dan bergerak dengan lembut. Frekuensi getarannya tidak berbeda dengan Guntur setengah dewa. Hal lain adalah bahwa 4 pola harimau iblis besar di sekitarnya tampaknya telah ditusuk, dan bahkan semburan lolongan harimau dikeluarkan, dan jiwa terperangkap di dalam pola itu. Selain itu, di bawah bola kristal, ada 4 rantai cahaya elektrooptik yang secara virtual terbagi menjadi 4 kekuatan. Mereka adalah 4 penguasa iblis. Yu Xiang, Tuan Tanah Yi Xiang Yu, Ahli Pedang Li Gang, Ahli Binatang Penjaga dan Ahli Suan Penjaga, masing-masing diikuti oleh 5 atau 6 orang, yang 6 di antaranya di belakang Yi Xiang Yu semuanya adalah jiwa putih tingkat tinggi yang melindungi 3 tuan. Dari segi aspek, mereka sedikit lebih rendah. Masing-masing hanya memiliki 1 atau 2 jiwa putih tingkat tinggi. 4 atau 5 lainnya semuanya adalah jiwa ungu atau emas tingkat tinggi. Hasilnya adalah bahwa tampaknya Yu Xiang Lou Zhu Yixiang adalah yang terkuat. Namun, begitu ketiga penjaga bergabung, kekuatannya hanya dapat bersaing dengan Yu Xiang Lou, dan kekuatan bertarung Yi Xiang Zhen sendiri hampir sama dengan 0 di depan 3 penjaga. Ketiga tuan bergabung, dan Yu Xiang Lou dalam bahaya. 3. Pikirkanlah, meskipun Yi Xiang Zhen tampaknya dalam krisis, dia tenang. Dia pandai dalam kecerdikan dan tidak pandai bertarung. Ketiga penjaga saling memandang. Akhirnya, Li Gang, sang penjaga pedang, berkata, aku bisa menyerahkan bola kristal, kekuatan guntur, dan jiwa dari 4 harimau hitam sejati, tetapi kau harus membunuh pembunuhku, Jiao. Apakah ini master pedang yang terang-terangan mengabaikan aturan kita? Yi Xiang mengerutkan kening. Bagaimana dengan pembatalan? 3 master pelindung kita telah digunakan olehmu,
bergabunglah untuk membasmi. Apakah menurutmu ada makna dalam apa yang disebut aturan? Apakah ada kekuatan yang mengikat? Li Gangning, Master Pedang Pelindung. Yixiang Sein Sen, Sen Yin tidak mengatakan apa-apa. Dia juga pasif. Dalam kegelapan, Xiao Yu mendengar hatinya bergerak. Keempat harimau iblis itu sebenarnya adalah jiwa dari harimau sejati yang disegel dan keluarga roh sejati. Tentu saja, mereka juga tampaknya tahu bahwa mereka seharusnya tidak menjadi kenyataan seperti Jin Chan. Keluarga roh sejati adalah produk setengah jadi. Meski begitu, itu tidak sebanding dengan Warcraft raksasa. Xiao Yu mengingat beberapa klaim tentang harimau misterius sejati. Zhenling Xuanhu, Thunder milik Xing Supreme. Pada awalnya, keluarga Tianxuan menyempurnakan keluarga Zhenling berdasarkan Xing. Misalnya, Jinling Jinchan adalah Warcraft Supreme Logam, dan Zhenling Xuanhu adalah Xing. Itu adalah jiwa yang dipecah menjadi 4 jiwa oleh iblis, dan kemudian sihir harimau misterius digunakan untuk membiarkan jiwa harimau misterius jiwa sejati terus-menerus dan secara alami menyerap jumlah kekuatan petir antara langit dan bumi, dan memberikan kekuatan penghakiman guntur di bola kristal. Jika Anda ingin menilai kekuatan Dewa Guntur, ada kemungkinan kematian diri sendiri. Keempat jiwa ini menjamin bahwa mereka berada di puncak kekuatan mereka, kata Yulan Ruo. Xiao Yu berkata, dalam hal ini, hancurkan kekuatan jiwa harimau hitam roh sejati dan tangkap jumlah kekuatan guntur yang mereka miliki. Akan sangat membantu untuk memajukan guntur dewa setengahku. Dia melihat bola kristal. Satu-satunya masalah adalah bola kristal ini aneh. Bola kristal itu tampaknya memiliki efek khusus. Yulan Ruosen berkata, mendengarkan maksud Li Gang, tampaknya bola kristal itu juga dapat digunakan sebagai salah satu harta yang ditugaskan. Untuk apa benda ini? Itu sangat menarik. Xiao Yu menduga kata Huo. Alis Yulan Ruoxiu berkerut dan dia tenggelam dalam pikirannya. Dia sepertinya mengingat sesuatu, tetapi tidak dapat menahannya lagi. Awalnya, dia membaca terlalu banyak buku di harta karun keluarga Namong. Isinya dapat dijelaskan oleh kapasitas penyimpanan lautan, jadi bahkan Yulan Ruo tidak dapat mengingat semuanya. Sepertinya itu adalah kristal roh sejati. Yulan menduga Huo berkata. Begitu kata-katanya turun, penjaga Xuanzu di sana juga berbicara. Saya mendengar Master Misterius penjaga berkata, jika Master Pedang tidak menginginkannya, ketiga hal itu, saya memilih kristal roh sejati. Mengapa kamu memilih kristal roh sejati? Kata binatang penjaga, kami bertiga, saya memiliki kekuatan terkuat, dan tentu saja saya memiliki pilihan. Penjaga Xuan berkata, tentu saja. Master binatang penjaga mencibir, jika kita tidak bergabung dan tidak dapat bersaing dengan Yu Xianglou, sebaiknya kamu pikirkan lagi. Sekarang waktu telah berlalu banyak, beberapa waktu kemudian, mungkin Master Yu Xianglou akan datang. Menjaga Xuanzu dengan marah, lalu apa yang kamu inginkan? Demi keadilan, kita berdua bertarung satu sama lain, dan siapapun yang menang adalah kristal roh sejati. Kata binatang penjaga, kau bertarung denganku. Sebaliknya, penjaga Xuanzu tidak bisa mempercayai telinganya. Dia menunjuk hidungnya dan menatap penjaga Beastmaster dengan jijik, berpikir bahwa dia salah dengar. Pemilik binatang penjaga tertawa, mengapa kau benar-benar berpikir kau adalah yang terbaik dari kami bertiga? Memberitahumu bahwa itu karena aku sengaja tidak menggunakan hewan peliharaan binatangku. Kata-katanya mengejutkan pikiran penjaga Xuanzang. Bahkan Li Gang, penjaga pedang, juga tercengang. Selain kalajengking berekor 4, apakah kau punya hewan peliharaan lain? Tentu saja, kata binatang penjaga dengan bangga. Kau tidak ingin memikirkannya, hanya ada 2 pengendali binatang di bawah lenganku, bukankah itu mustahil bagiku? Jika aku tidak, mereka tidak akan muncul, terutama Wang Chong, yang memegang sedikit misteri evolusi dan evolusi Warcraft, sehingga keempat Warcraft utamanya memiliki fondasi sebagai semi-raksasa. Jika aku bukan seorang Beastmaster, apakah kau pikir aku bisa menekannya? Dua bayangan binatang berkedip. Aku melihat 2 Warcraft di samping binatang pelindung, satu adalah kalajengking berekor 4 dan satu adalah rubah berekor 4. Kalajengking ajaib berekor 4 adalah ranah jiwa putih median Tongtian. Kekuatannya jelas tidak cukup untuk mengejutkan Xuanzu pelindung, tetapi rubah ajaib berekor 4 adalah jiwa hitam tingkat atas Tongtian. Dengan 2 tembakan Warcraft utama bersama-sama, kau dapat bersaing dengan Xuanzu pelindung, ditambah dengan apa yang disebut Beastmaster pelindung yang pemberani.
ada sedikit ketegangan untuk mengalahkan Xuanzu pelindung. Kau bersembunyi begitu dalam, Shen Xuanzu berkata dengan nada mengejek. Master binatang pelindung mencibir, tentu saja aku tidak akan bisa mengeluarkannya tanpa terancam oleh nyawa. Master misterius, katamu, kepada siapa kristal roh sejati ini harus diberikan? Wajah penjaga Xuanzan tampak mengerikan dan benar-benar sunyi. Dalam kegelapan, Xiaoyu dan Yulan Ruo sama-sama terkejut. Bola kristal besar itu benar-benar kristal roh sejati yang diucapkan Yulan Ruo, dan bahkan Yulan tidak dapat 100% yakin akan hal itu. Xiaoyu berbisik, jika kamu cantik, apa arti kristal roh sejati, dan itu tidak akan ditinggalkan oleh klan surgawi. Bagaimana sepertinya aku ada hubungannya dengan klan roh sejati? Napas samar jatuh di wajahnya, dan jika orang merasa gatal, dia memilah-milah pikirannya dan berkata, dalam harta keluarga Namong, ada sangat sedikit keluhan tentang roh sejati. Pada akhirnya, para Celestial menciptakan beberapa roh sejati. Itu jelas, tetapi pernyataan tentang kristal roh sejati sangat rinci. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, misteri kristal sejati adalah untuk mengandung keluarga roh sejati. Petik 2.